Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Robbi sohri sodri wa yasirli amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu tahlul qauli amma ba'du. Selamat malam ayah bunda semuanya, kakak-kakak yang sudah hadir pada malam hari ini. Perkenalkan, saya Loh Febriani dari Denpasar, Bali, akan membersamai ayah bunda semuanya kurang lebih 1 jam ke depan dalam acara review pemantapan ilmu dahsyatnya keajaiban rezeki atau yang kita sebut dengan DKR. Baik, alhamdulillahirabbil alamin, puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa berkumpul dan bersilaturahmi kembali pada acara malam ini melalui via online Zoom meeting. Baik ayah bunda semuanya, sebelum kita mulai acara pada malam hari ini, untuk kakak-kakak dan ayah bunda semuanya yang sudah hadir pada malam hari ini untuk berkenan bertatap muka via online ya, via layar HP, izin dibuka kameranya agar kita bisa saling bertatap muka dan bisa bersilaturahmi bersama-sama pada malam hari ini. Baik ayah bunda semuanya, alhamdulillah Hirobil alamin. Terima kasih yang sudah saya ucapkan, yang sudah hadir pada malam hari ini. Ada 84 peserta ya, luar biasa yang sudah berkenan hadir pada malam hari ini. Semoga Allah mengganti waktu terbaiknya yang sudah ayah bunda luangkan, diganti dengan keberkahan dan keberlimpahan yang berlipat-lipat ganda. Amin amin ya robbal alamin. Baik ayah bunda semuanya, sebelum kita mulai acara pada malam hari ini, mari kita buka dengan bacaan basmalah bersama-sama agar pertemuan kita pada malam hari ini mendapatkan ridho dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrohmanirrohim. Dan tidak lupa juga kita buka dengan bacaan Ummul Quran bi Barokatil Fatihah. Amin, amin, amin ya robbal alamin. Baik ayah bunda semuanya, untuk malam ini tidak lupa saya doakan ayah bunda yang sudah hadir pada malam hari ini. Semoga apapun kendala atau kesulitan yang sedang ayah bunda hadapi saat ini, Allah angkat kesulitan-kesulitan, Allah ganti dengan kemudahan. Dan yang belum umroh, yang belum haji, semoga Allah mampukan untuk bisa hadir ke Tanah Suci bersama keluarga tercinta. Dan yang ingin mewujudkan impian-impiannya, semoga Allah mudahkan dalam mewujudkan impian-impian ayah bunda semuanya melalui wasilah mempraktekkan ilmu dahsyatnya keajaiban rezeki. Amin, Allahumma amin. Baik ayah bunda, sebelum kita mulai acara malam hari ini, mari kita bersama-sama melantunkan nasyid menuju Baitullah. Semoga dengan kita melantunkan nasyid menuju Baitullah, setiap hari Allah mampukan, Allah pantaskan, Allah mudahkan undang kita menjadi tamunya dan menjadi tamunya Rasulullah. Amin Allahumma amin. Baik ayah bunda, bisa dipersiapkan tempat duduknya yang nyaman ya. Nanti agar bisa nyaman, bisa rileks seperti itu kita nanti dalam melantunkan nasyid menuju Baitullah. Ayah bunda bisa ikuti gerakan yang saya contohkan. Untuk ayah bunda bisa pegang tangan, bisa pegang dada sebelah kiri dengan tangan kanan. Kita rasakan jantung kita pegang, bisa ditarik nafas dengan rileks. Nah, bersama-sama kita pegang di sini. Lalu nanti setelah operator melantunkan atau memutar nasyid menuju Baitullah, ayah bunda bisa ikuti gerakannya. Kita pegang di sini di dada sebelah kiri dengan tangan kanan. Kita melantunkan bersama-sama. Setelah itu nanti jika muncul di layar HP ayah bunda, orang atau videonya sedang berdoa, kita bisa angkat kedua tangan kita juga ikut melakukan berdoa bersama-sama.
Seperti itu ya Ayah Bunda ya, kita lantunkan nasyid menuju Baitullah. Baik operator, silahkan diputar nasyid menuju Baitullah. Menuju Baitullah, menuju Allah, bersihkan diri, sucikan hati. Arafah Mina, tujuan kita, bersama Armina reka perdana. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Ya Allah, ampuni kami atas segala dosa diri dalam perjalanan menuju haji. Berikanlah amal tertinggi. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Alhamdulillahirobbil alamin. Baru saja kita selesai melantunkan nasyid menuju Baitullah bersama-sama. Semoga Allah panggil, Allah kuatkan niat kita untuk bisa berumroh dan berhaji bersama keluarga tercinta. Amin, amin, Allahumma amin. Baik ayah bunda semuanya, saya tidak sendiri pada malam hari ini. Saya dibersamai oleh seseorang yang sangat luar biasa. Beliau adalah seorang guru. Jauh sebelum beliau mengenal ilmu dahsyatnya keajaiban rezeki, beliau hanyalah seorang guru seorang guru madrasah swasta di salah satu pondok pesantren, penghafal Quran dan hadis di kota Jombang. Beliau guru swasta bergajikan 1 koma. Terlilit amanah, hidupnya gali lubang tutup lubang, kemudian penuh dengan permasalahan demi permasalahan. Akhirnya, wasilah beliau mengenal ilmu DKR dan wasilah beliau mempraktekkan ilmu dahsyatnya keajaiban rezeki dengan sungguh-sungguh yakin dan tentunya dengan istiqomah. Alhamdulillah, sudah banyak keberkahan yang beliau dapatkan. Di antaranya, beliau bisa hadir ke Tanah Suci hampir setiap tahun. Masya Allah, luar biasa. Bisa hadir ke Tanah Suci ke Tanah Suci 9 kali bersama keluarga tercinta.
Satu persatu amanahnya Allah lunaskan dengan cara ajaib. Beliau bisa mendaftar Haji Plus bersama pasangan. Beliau memiliki 2 toko perlengkapan bayi dan anak yang bermodalkan lebih dari 2 miliar rupiah. Baik ayah bunda semuanya, mari kita simak video profil berikut. Masya Allah, tabarakallah, sangat luar biasa sekali ayah bunda ya. Dan luar biasanya lagi nih ayah bunda, beliau membina mitra dalam dan luar negeri. Beliau seorang konsultan dahsyatnya keajaiban rezeki. Beliau sudah mendapatkan penghasilan lebih dari 200 juta rupiah. Dan sangat luar biasanya lagi, beberapa bulan yang lalu, beliau bisa membeli sebuah mobil Pajero Sport terbaru. Masya Allah, tabarakallah. Sangat luar biasa sekali, masih banyak keberkahan yang beliau dapatkan. Baik ayah bunda, tanpa berlama-lama lagi, mari rendahkan hati kita kosongkan gelas ilmu kita hadirkan beliau yang sangat luar biasa, Ibu Eli Zunita SPD dari Kota Jombang. Assalamualaikum, oh, Bu Eli. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Kak Febri. Alhamdulillah, Masya Allah, luar biasa sekali Bu Eli. Gimana kabarnya Bu Eli pada malam hari ini Bu Eli? Alhamdulillah, senantiasa semakin sukses, semakin sehat, semakin kaya, dan semakin berkah. Semoga Oh, semuanya yang hadir di Zoom pada malam hari ini juga demikian. amin, amin, amin. Allahu Akbar. Masya Allah, sangat luar biasa sekali Bu Eli di tengah-tengah kesibukannya masih bisa menyempatkan waktu untuk bisa membersamai kami tentunya dalam acara review yang sangat luar biasa ya Bu Eli, ditunggu-tunggu oleh kakak-kakak semua yang sudah mengikuti kajian selama kurang lebih satu minggu ke depan. Ya, mungkin Bu Eli silakan, saya waktu dan tempat saya persilahkan. Silakan Bu Eli. Oke, baik Kak Febri, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan. Host yang luar biasa nih Kak Febri nih, host nasional kita. Beliau juga seorang peraih reward di Armina Daily ya. Beliau juga alhamdulillah wasilah 1 tahun yang lalu Allah pertemukan dengan ilmu DKR,
kemudian Kak Febri praktekkan, Kak Febri yakini ilmu keajaiban rezeki ini ya dipraktekkan dengan keyakinan, dengan sungguh-sungguh istiqomah. Alhamdulillah Januari 2024 kemarin juga Kak Febri ini menjadi pelaku sejarah Gerakan Umroh Akbar 1111 jamaah. Masya Allah, luar biasa dan banyak sekali keberkahan yang sudah didapatkan. Mudah-mudahan hal yang sama pun juga bisa terjadi pada kakak-kakak semua yang hadir pada Zoom malam hari ini. Baik, saya ambil waktunya Kak Febri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kakak-kakak semuanya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin, benar-benar bersyukur pada malam hari ini kita masih diberikan nikmat sehat, diberikan nikmat waktu, kesempatan sehingga kita masih bisa bersilaturahmi kembali ya. Kita niatkan di sini kita bisa berkonsultasi ya, sharing bersama-sama, kita niatkan belajar, mereview dan memantapkan kembali ilmu DKR yang sudah kakak-kakak dapatkan kurang lebih 1 minggu ini. Mudah-mudahan wasilah pertemuan kita malam hari ini Allah ridho ya, Allah bukakan kita hidayah gitu ya, Allah gerakkan kita untuk melakukan perubahan besar dalam hidup kita sehingga ketika kita nanti melakukan perubahan yakinilah bahwa Allah yang akan mengubah diri kita. Dan yakinilah ini bukan kebetulan kakak-kakak lah yang pada malam hari ini ada Alhamdulillah lebih dari 100 ya yang Allah mampukan untuk bisa hadir di Zoom malam hari ini. Jadi tidak ada yang kebetulan, semuanya atas izinnya Allah, atas kehendak Allah. Allah yang menggerakkan kakak-kakak semua, Allah yang telah memilih kakak semuanya untuk bisa hadir di Zoom malam hari ini. Yakinlah ada sesuatu yang sudah Allah persiapkan untuk kakak-kakak semuanya. Malam hari ini kita agak berbeda dengan malam-malam sebelumnya ya kakak-kakak semuanya. Karena apa? Malam hari ini khusus kita buat karena banyaknya permintaan dari para peserta DKR yang ingin berkonsultasi dengan kami. Oleh sebab itu ya, karena kakak-kakak kemarin mengikuti kajian kami hanya satu arah, kakak hanya menyimak ilmu dari guru besar kami, mungkin kakak-kakak belum bisa menanyakan secara langsung. Oleh karena itu kami, ya saya sebagai perwakilan beliau, saya juga sebagai alumni DKR ya sudah 7 tahun yang lalu. Mudah-mudahan dengan pengalaman, dengan ilmu yang sudah saya dapatkan dan saya praktekkan di komunitas ini, mudah-mudahan bisa membantu kakak-kakak semuanya karena apa yang selama ini saya dapatkan ya di video profil yang diputarkan tadi itu semuanya adalah karena wasilah Allah pertemukan saya dengan ilmu DKR, dengan komunitas DKR dan Allah pertemukan saya dengan seorang guru besar kami yang luar biasa sehingga mampu membawa kami semuanya mengalami perubahan hidup sebagaimana kehidupan beliau yang juga berubah luar biasa dahsyatnya gitu ya. Mudah-mudahan hal ini pun juga bisa terjadi pada kakak-kakak semuanya ketika kakak-kakak benar-benar memahami, kakak-kakak benar-benar paham betul sejatinya ilmu DKR itu seperti apa tuh. Kenapa Allah pertemukan kakak dengan ilmu DKR? Ada apa? Nah, itu yang harus kakak-kakak pahami ya. Karena kami pun dulu bukan siapa-siapa, kami pun juga dulu mengalami permasalahan-permasalahan tidak jauh berbeda dengan kakak-kakak saat ini. Dari sekian peserta yang kami dampingi setiap minggunya hampir ribuan ya kayak ribuan orang yang benar-benar ingin mendapatkan ilmu ini gitu. Banyak sekali yang sudah berubah kehidupannya, berubah rezekinya, berubah segalanya dengan benar-benar mempraktekkan ilmu DKR ini. Jadi pada malam hari ini mohon benar-benar dimaksimalkan waktu yang hanya 1 jam ini, mungkin tidak lama waktu 1 jam itu. Karena apa? Karena besok kami sudah harus mengganti peserta yang ada di grup DKR itu dengan peserta yang baru. Karena sudah banyak yang ngantri untuk masuk ke DKR hari Senin lusa.
Ya, jadi malam hari ini adalah kesempatan terakhir bagi kakak-kakak untuk bisa silaturahmi, untuk bisa berkonsultasi dengan kami secara gratis ya. Benar-benar niatkan kakak-kakak ini ingin mengalami perubahan kehidupan yang seperti kami alami, gitu ya. Nah, nanti tata caranya kakak-kakak bisa raise hand atau angkat tangan, bisa ditekan di bawah Zoom-nya ini ada banyak sekali pilihan. Di situ ada reaksi, silakan angkat tangan. Nanti kami bukakan mic dari sini gitu ya. Kemudian kakak sebutkan nama dan konsultannya siapa ya. Kemudian di sini yang kami dahulukan mohon untuk peserta baru ya yang benar-benar baru mengikuti di DKR minggu ini dari hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Nah, Sabtu ini kita ada review ini. Ya, mohon bagi kakak-kakak yang sudah bergabung, sudah menjadi alumni, gitu ya, sudah bergabung di komunitas DKR, mohon untuk tidak bertanya terlebih dahulu. Kita dahulukan kakak-kakak yang benar-benar masih baru, agar benar-benar memahami, baik itu dari ilmu DKR-nya, kita buka sesi tanya jawab, maupun ya yang ingin menanyakan tentang peluang usaha yang dijalankan oleh guru besar kami ya karena semuanya itu adalah wasilah, itu semua adalah perantara dari Allah yang akan mengubah kehidupan kita menjadi lebih sukses, sehat, kaya, dan berkah. Jadi ya Kak ya, silakan dimulai tanya jawabnya Kak Febri. Ya, baik Bu Eli, terima kasih banyak. Kita langsung saja mulai. Bagi kakak-kakak peserta yang belum paham, mungkin ada yang mau ditanyakan, silakan disiapkan pertanyaannya. Bisa angkat tangan atau resen, atau yang belum paham nanti bisa di kolom chat juga, nanti kami bantu untuk membacakan chat kakak-kakak. Baik, silakan bisa dimulai Kak untuk berkonsultasinya karena waktunya sangat terbatas. Apa namanya, manfaatkan ya kesempatan ini karena kesempatan tidak datang dua kali. Biar kakak tidak bingung dalam mempraktekkan maupun nanti menjalankan ilmu-ilmu yang sudah kakak dapatkan. Silakan, kami persilakan untuk resen. Satu lagi mungkin kakak-kakak silakan dibuka kameranya ya. Karena di sini kita niatkan bersilaturahmi, ibaratnya kalau kita membuka kamera itu berarti kita sedang bertatap muka, gitu. Langsung kita ber, berhadapan. Tapi kalau kakak-kakak tutup kamera, itu kalau kita ibaratkan kita bertemu secara offline tuh saya bicara dengan kakak, tapi kakak pakai punggung gitu ya. Jadi kakak tidak melihat kami, kami ini bersilaturahmi, tapi kakak itu memunggungi gitu. Jadi kira-kira sopan apa tidak ya kalau kita sedang bersilaturahmi kemudian tidak ditunjukkan wajahnya gitu ya. Yang ditunjukkan adalah punggungnya. Jadi mudah-mudahan kakak-kakak yang mau buka kamera di sini ya akan mendapatkan keberkahan dari apa yang kita sharingkan pada malam hari ini. Kita dapatkan ilmunya, kita dapat keberkahan ilmunya. Itu ya, kata guru kami, kalau kita niatkan malam hari ini untuk silaturahmi, ingat fadilah dari silaturahmi itu benar-benar luar biasa. Allah akan bukakan pintu-pintu rezeki. Allah akan panjangkan usia kita. Bahkan kita akan dijauhkan dari segala macam kesulitan. Mara bahaya, tolak bala atau apapun itu akan Allah jauhkan ketika kita niatkan malam hari ini adalah untuk silaturahmi. Dan apalagi ketika kita niatkan 1 jam ke depan kita untuk talabul ilmi. Kita niatkan untuk belajar, Kak. Ya, jadi jangan sekedar hadir. Karena segala sesuatu tergantung niatnya. Innamal a'malu biniat. Apapun niat kita, Allah yang maha tahu. Ya, benar-benar ditata hatinya, ditata pikirannya, bahwa kita hari ini silaturahmi dan kita ini menghadiri sebuah majelis ilmu. Meskipun secara online, tidak mengulangi fadilahnya. Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang berilmu. Insya Allah duduknya kita, capeknya kita, gitu ya. Kurang lebih 1 jam ini akan Allah pahala dengan pahala yang luar biasa. Itu keberkahan ketika kita benar-benar niatkan ini silaturahmi dan kita niatkan tolabul ilmi. Gitu ya. Ya, Dimohon berkenan selagi tidak ada izin secara syar'i gitu ya, tidak ada sesuatu yang benar-benar menghalangi kakak untuk buka kamera, mohon berkenan untuk membuka kamera.
gitu ya. Kalau misalnya saya bicara, kalau saya ginikan gitu, saya pakai pakai gambar aja gitu, enak apa enggak kira-kira Kak Febri? Nggak enak Bu Eli, nggak kelihatan. Enak kalau kita Mukanya bicara nggak sama tembok kelihatan. gitu ya. Ya, Jadi niatkan yang dibuka, saya pun buka kamera karena saya ingin tahu wajah kakak-kakak itu yang mana sih yang selama ini komentar di grup, yang selama ini menghubungi konsultan-konsultan kami. Oh, yang selama ini chat sama saya itu ini tahu wajahnya. Nah, itu kan enak. Kita ini benar-benar bisa ketemu di sini walaupun secara online. Gitu online. ya. Terima kasih kakak-kakak yang sudah berkenan buka kamera. Ini sudah ada yang raise hand, Kak Iya, Febri, mau tanya dulu apakah peserta baru atau sudah alumni ya? oke, siap. Baik Bu Eli, ini ada Kak Yimra Fitri. Ya, saya buka dulu mic-nya dari sini. Ya, silakan Kak Yimra dibuka mic-nya Kak. Dipencet di pojok kanan bawah, diklik sekali aja. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kak Yimra. Ya, Ya, Kakak, ada yang mau Kakak sharingkan? Sudah disiapkan pertanyaannya? Kakak dari mana? Konsultannya siapa Kak? Kakak peserta baru apa sudah alumni? peserta baru dari Lampung. Dari Konsultannya Lampung. Kakak Lisna. Kak Lisna. Iya. Nggih, silakan Kak Yimra pertanyaannya langsung nggih. Silakan. Saya ini mau masuk itu apa? Yang paket satu ya. Itu Peluang gimana bisnisnya, caranya? seperti itu maksudnya. Ya, Kakak mau gabung ke peluang bisnisnya. Terus ya saya tuh caranya. belum ngerti produknya tuh apa gitu loh. Hmm, Oke. Itu aja. Ada lagi untuk ilmu DKR-nya mungkin sudah paham Ya semua. ilmunya Untuk Kak ya Imrannya sudah belum. Saya baru baru bagus. berapa hari, baru 3 hari, 4 hari ini saya udah ada ininya kok. Udah ada apa buktinya sedikit-sedikit. Dagangan saya Perubahan. udah ada perubahan. 2 hari ini dagangan saya laris. Saya kan buka rumah Alhamdulillah. makan sama toko pakaian. Tapi saya memang lagi banyak utang. Mm-mm. Utang bank, ambil bank kan. Mm-mm. Tapi udah ada perubahan 2 hari ini. Alhamdulillah. Saya terapi ikhlas, memaafkan, sama apa tadi? Satunya itu Syukur. syukur. Ya. Syukur. Nah, Ya, berarti udah. pertanyaan Kakak cara bergabungnya ya produknya apa? Ya, Seperti itu. produknya tuh saya tuh nggak ngerti produk apa gitu. Nggih. Baik. Kegunaannya buat apa? Baik, Kak. Oke, Ya, terima kasih Kak Yimra pertanyaannya. Ya, Bu Eli, bisa dipahami nggih Bu Eli pertanyaannya langsung dijawab apa gimana Bu Eli? Oke, langsung jawab aja ya. Nanti Oke, saya ya, takutnya silakan Bu lupa. Eli. Oke, Kak Zimra, terima kasih. Kakak sudah menjadi peserta pertama yang berkenan untuk konsultasi ya, Kak Zimra. Alhamdulillah, saya dengarkan testimoninya luar biasa. Kakak baru 3 hari, 4 hari ya mengikuti ya, ilmu DKR ini. Yakinilah Kak Zimra, nggak ada yang kebetulan ya. Allah yang mengirimkan pertemuan kakak dengan ilmu DKR ini. Kira-kira Kak Zinda pernah berdoa nggak sama Allah? Ya Allah, pertemukan saya dengan ilmu DKR. Ya Allah, pernah buatan seperti itu? belum, Belum belum pernah ada, ya. Doanya belum. selama ini apa doanya Kak Zimra Saya tuh ketika minta sama Allah itu? ya minta supaya banyak rezekinya, dilunaskan hutang-hutang, bisa umroh. Hmm, Saya baru Alhamdulillah. sekali umroh, diumrohin anak, baru sekali tahun kemarin. Alhamdulillah. Saya kepengen lagi Zimra, diri. ya Kak Zimra, nggak ada yang kebetulan. Kakak nggak minta kan dipertemukan dengan ilmu DKR? Yang Berarti DKR ini siapa yang menghadirkan? ya Allah, Allah. Kakak nggak minta, tapi Allah yang memberi. Karena inilah cara Allah yang akan menjawab doa kakak selama ini. Jadi Allah itu ketika menjawab doa kita itu Allah butuh perantara, Kak. Allah punya iya, jalan, Allah punya wasilah, gitu.
Kenapa kakak dipertemukan dengan ini? Sebenarnya inilah kalau kita bisa menangkap gitu, merespon ya kak ya. Sebenarnya kenapa sih harus kita pahami ini kakak-kakak semuanya datang. Kakak-kakak tidak minta dihadirkan ilmu DKR. Kakak-kakak tidak diminta dihadirkan bertemu dengan guru kami. Tetapi kenapa? Coba ini harus bisa jawab. Kenapa ya Allah pertemukan saya dengan DKR? Apa maksudnya? Allah itu pasti punya maksud. Ada sesuatu, ada hikmah di balik itu semuanya. Ternyata sama kayak saya dulu. Ada sesuatu yang sudah Allah persiapkan banyak sekali ketika kita mampu merespon ini dengan positif. Ya. Karena balik lagi nggak ada yang kebetulan dan tidak ada satupun kejadian yang bersifat kebetulan karena semua apa yang terjadi dalam hidup kita itu sudah atas kehendaknya Allah. Itu skenarionya Allah. Skenario sutradara terbaik kita adalah Allah. Allah yang membukakan jalan seperti itu sehingga kita tinggal meresponnya. Kalau Allah yang memberikan kira-kira itu yang terbaik apa yang terburuk untuk Kak Yimra? Yang terbaik. Pasti yakinilah yang terbaik. Apapun yang datang dari Allah itu pasti yang terbaik. Entah itu dalam bentuk nikmat atau dalam bentuk kesulitan. Semuanya Allah tahu itu pasti yang terbaik. Kadang kita sebagai manusia yang belum bisa berpikir sampai ke sana. Itu ya Kak ya. Dan Ya. Kak Yimra alhamdulillah diberikan hidayah. Yakinilah gini Kak, ini memang jalan gitu yang Allah bukakan. Mudah-mudahan kakak ini bisa mengalami apa yang kita alami gitu loh. Karena kakak Ya. melalui jalan yang sama, ya kan? Kakak kan diberikan jalan sama Allah nih. Nah, jalan ini sudah banyak dilewati orang-orang alumni DKR yang memiliki permasalahan yang sama dengan kakak, punya Ya. amanah, ya kan? Pingin Ya. hidupnya lebih sukses, sehat kayak berkah, pingin apa namanya bersedekah lebih banyak, pingin berbuat bermanfaat bagi banyak, banyak manusia, pingin pokoknya hidupnya itu gimana caranya nanti kita tuh meninggal dalam keadaan husnul khotimah dan amal jariahnya banyak. Iya, Pak, iya. Ya. Itu semua tujuan kita. Nah, alhamdulillah Allah kasih pertemuan dengan DKR ini. Inilah jalan yang sebenarnya Allah tunjukkan gitu. Kalau kami bisa, kakak-kakak sebenarnya juga bisa asalkan mau mengikuti jalan yang kami lalui gitu. Nah, Ya. Kak Yumra, tidak semuanya perlu disyukuri di sini. Tidak semua peserta DKR, di sini ada berapa yang hadir ini? 111. Kami mengundang ribuan, tetapi Allah hanya memilih kakak-kakak semua yang hadir di pada malam hari ini. Ya, tidak semuanya Allah mampukan. Itu mungkin karena apa? Karena berpikir negatif, karena masih apa namanya? Mungkin banyak penghalang, apa ini namanya? Penghalang-penghalang dalam dirinya yang berpikir negatif akhirnya tidak menemukan apa-apa dalam hidupnya, tidak menemukan solusi. Hanya orang-orang yang mau berpikir positif gitu ya, yang benar-benar mau hadir mencari solusi, itulah yang dimampukan Allah untuk bisa hadir di malam hari ini. Dan Ya. yakinilah Kak Jimra ini sudah diberikan Allah hidayah. Ketika Ya. hidayah itu Allah berikan, tinggal kakak respon, Bismillah ya Allah, mudah-mudahan saya yakini saya bisa seperti mereka-mereka. Saya akan mengikuti jalannya. Kita di sini punya guru nantinya kan. Iya. Sebenarnya mau berubah sendiri, bersama komunitas itu akan ada bedanya, banyak perbedaannya. Ya, kalau kita Ya. berubah sendiri nggak ada yang bimbing, nggak ada yang bimbing, nggak ada yang mengingatkan, nggak ada yang benar-benar apa namanya membantu kita. Tapi kalau nanti berubahnya di komunitas gitu ya, dengan kakak nanti bergabung, daftar, benar-benar sekolah di sini nanti kakak. Kakak akan Ya. menyekolahkan apa? Nyekolahkan semuanya, nyekolahkan HPS kakak, nyekolahkan apapun ilmunya nanti kakak akan diberikan di kelas lanjutan. Ilmunya nggak sama dengan di DKR nantinya. Nah, kakak Ya. aja baru dapat kulitnya katanya udah luar biasa itu. Udah dapat ada keajaiban. Allah sudah mulai ini. Karena apa? Kakak sebenarnya di sini melakukan perubahan kok. Allah tuh hanya begini. Inti dari DKR itu adalah ilmu perubahan hati, pikiran, dan sikap kan, Kak. Ya. Jadi ketika kita merubah diri kita, ternyata Allah tuh mengubah kehidupan kita kok. Nah, Ya. itu kenapa Allah hadirkan DKR ini dalam kehidupan kita. Tujuannya Allah ingin kita berubah. Kamu mau tak selesaikan masalahmu? Ayo berubah dulu. Kata Allah itu gitu. Berubahlah pakai ilmu DKR. Ilmu ini Ya. sudah banyak orang yang membuktikan dengan kita memperbaiki hati kita, pikiran kita, sikap kita. Ternyata itulah kunci kehidupan sukses kita. Ya. Ternyata itulah yang bisa membuat kita mengalami perubahan demi perubahan. Allah yang akan mengubah. Karena Allah sendiri berjanji dalam Al-Quran gitu. Sesungguhnya aku tidak akan mengubah nasib hambaku selama hambaku sendiri nggak mau melakukan perubahan.
Nah, DKR ini dihadirkan agar kakak berubah. Ketika kakak berubah, nanti Allah yang mengubah kita. Allah yang menyelesaikan masalah-masalah kita. Amin, amin, Itu ya luar Allah. biasanya. Kalau masalah produk di sini, di peluang usaha syariah kita, Armina Daily, itu adalah ada produk kesehatan, ada produk kecantikan, ada produk masa depan. Nah, kalau nanti produk yang kakak dapatkan di paket jutawan, paket yang nomor 1 itu, ya, itu Ya, paket kesehatan, Kak. Niatkan mensedekahi diri kita. Sedekah yang terbaik adalah sedekah untuk diri kita sendiri. Beri ya, diri kita ini apa namanya? Beri yang terbaik gitu ya. Mohon ya, maaf itu ada yang share screen. Oh ini Kak Febri mau ini ya apa? Share ya. screen paketnya ya. Jadi di sini ada paket yang jutawan, paket miliarder, paket triliuner, bahkan ada paket yang spesial ya. Jadi kalau kita niatkan Bismillah, kita ini karena ini datangnya dari Allah ya Kak Yimra ya, Ya, otomatis yakinilah apapun yang Allah hadirkan, ketika kakak bisa merespon loh ya, seperti kami. Saya meyakini apapun yang Allah hadirkan, termasuk peluang usaha syariah ini saya nggak minta kok. Saya dulu nggak minta dipertemukan dengan usaha apapun. Saya cuma pernah berdoa begini, ya Allah, saya tuh pingin punya usaha, pingin punya bisnis yang bisa saya jalankan di tidak mengganggu pekerjaan saya gitu loh. Saya ini seorang guru gitu. Tapi saya pingin punya usaha karena Nabi itu pebisnis loh. Apalagi kakak ini juga sudah pebisnis gitu ya. Tapi masih konvensional. Ya, kakak ya, seorang pedagang sudah kenal Rasul itu. Kalau saya ini ya. masih pegawai, masih employ gitu. Padahal Nabi itu bukan bukan pegawai, Nabi itu adalah pebisnis. Makanya saya bergerak hijrah ke kuadran kanan. Ya, dari situlah nanti Kak Zimra akan punya satu usaha yang dimana ini bukan lagi konvensional, ini nanti bersistem. Jadi kita ini sudah ada yang secara online tidak mengganggu aktivitas kakak. Kakak bisa tetap berjualan, yang berdagang berdaganglah, yang ngajar yang ngajarlah, yang di kantor yang ngantorlah. Tapi kita ini bisa mempunyai penghasilan tambahan melalui bisnis syariah Armina Daily ini. Jadi nanti kakak kalau paketnya paket jutawan hanya dapat produk kesehatan. Kalau mau produk kecantikannya itu nanti ada di paket miliarder dan triliuner. Dan kalau mau hijab seperti saya ini, semua yang dipakai oleh guru besar kita, Bunda Haja Mariana Sujanti ya, dan para alumni DKR itu biasanya pakai hijab seperti ini. Ini adalah hijab yang dari produk kecantikan kita, ya. Jadi Ya. dari nanti juga ada untuk ini kayak facial wash, kemudian ada produk masker, ada produk serum, ada produk banyak pokok produk-produk kesehatannya. Ya itu bisa kita gunakan untuk kebutuhan sehari-hari. Itu ya Kak Imra ya. Mudah-mudahan wasilah ini kalau saya Abah Harun aja yang miliaran rupiah Allah bisa lunaskan. Semuanya ada ilmunya Kak. Nanti ada ilmunya. Didapatkan di mana? Ketika sudah bergabung. Karena kakak nanti akan kami pindahkan ke grup lanjutan ya. Di situ kakak nanti akan dibersamai oleh guru kita. Setiap hari akan dapat ilmunya. Dan ilmu Iya, itu tidak kakak dapatkan di kelas JKR. Karena iya, DKR itu hanya ibaratnya hanya kelas pengantar gitu. iya, Pengantar aja nanti ilmu sesungguhnya itu akan diberikan ketika kakak memang sudah bergabung, sudah dapat formulirnya, ditandatangani, jadikan itu proposal kehidupan kakak. Bismillah ya Allah, saya terima apa yang engkau hadirkan dalam kehidupan saya. Bismillah ya Allah, saya bisa seperti guru saya. Ya, Bismillah ya Allah, saya bisa seperti teman-teman yang di sini. Engkau lunaskan amanah-amanah dengan cara Allah, dengan cara yang ajaib. Nanti ada Kak, ilmu bagaimana Kakak punya amanah berapa toh, mau dilunasi kapan, mau ya, dipakai ilmu sedekah. Nanti ada ilmunya. Kakak harus sedekah berapa itu nanti ada. Jadi ketika sudah bergabung ya, jadi banyak ilmu. Salah satunya adalah ilmu lunas amanah. Gitu. aman. Bismillah, mudah-mudahan dari situ kakak nanti bisa umroh, mengumrohkan, bisa haji, menghajikan ya, bisa memberi manfaat bagi banyak orang, dan kakak nanti bisa meninggal dalam kondisi husnul khotimah karena apa? Kita akan dijaga terus dalam kondisi komunitas yang positif ya. Kalau kita Ya, senantiasa husnudon gitu ya, maka nanti insya Allah kita meninggalnya dalam kondisi husnul khotimah. Mudah-mudahan bisa haji plus di Armina amin, mereka bisa semuanya. Ini sudah amin. jalan. Tinggal kakak ini mau menerima ini apa kakak tolak gitu aja sebenarnya kak. Ya Bismillah mau, ya. ya, Bismillah. Bismillah.
Ya, nanti kita akan bersamai, kita akan dampingi kakak-kakak dalam berproses, sehingga di sini kita ini ayo berubah bersama-sama. Kekuatan berjamaah itu luar biasa, ya, Amin. karena nanti Ya, akan berubah bersama ribuan orang. Mudah-mudahan nanti Kak Zimra bisa lagi hadir ke Tanah Suci dalam gerakan Umroh Akbar 1111 jamaah Januari 2025 nanti. Kita akan umroh serasa haji karena kita akan bermuhasabah seperti video yang saya tayangkan tadi, bermuhasabah di Padang Arafah. Umrohnya serasa haji, Masya Allah. Ya, ya, mudah-mudahan ya Kak Zimra ya. ya, Nanti ya. tinggal hubungi Kak Lisna, sudah diberikan formulirnya. Udah, Nah, tinggal kakak isi formulirnya, kemudian disertakan persyaratannya. Itu ya, nanti bukti transfernya dikirim ke konsultan untuk dikonfirmasi ke guru besar kita. Gitu ya Kak ya. ya, Sudah bisa ya. dipahami, diterima. Udah. Oke, terima kasih Kak Imra. Bisa Mudah-mudahan, nanti kita ya, mudah-mudahan ya. utang-utang saya bisa lunas. Amin. Harus yakin. Kalau kakak Hmm. nggak yakin, nggak akan terjadi keajaiban. Kuncinya di Ya, sini kalau mau berubah, karena keajaiban rezeki itu akan terjadi ketika kita yakin sama Allah. Kalau kita nggak yakin, maka tidak ada yang namanya keajaiban itu. Gitu ya. saya udah yakin kok, udah yakin. Alhamdulillah, Allah sudah titipkan rasa itu pada kakak. Ya, itu hidayah, Kak. Dijaga. Ya, Dikunci langsung dengan kakak daftar Bismillah. ya udah Ya. sedekah subuh. Udah 4 hari ini sedekah subuh udah di Insya jalan. Allah. Nanti enak Kak, kita akan berjamaah melakukan sedekah subuhnya, ngaji semuanya. Masya Allah. Pokoknya semua berjamaah itu enak, keren pokoknya di sini ya. Ya, Oke, sekarang lanjut. Ini ada Kak, siapa Kak yang angkat tangan ini? Kak, Kak Febri, ada Kak Kusnul Fuad. Mbak, ya Kak Kusnur Fuad. Sebentar ya Kak, saya Saya buka baca mic dari gini-gini ya. sini dulu. Mungkin beliau tidak bisa untuk resen, mungkin Bu Eli. Tak cari Boleh dulu. juga di kolom komentar ya kalau kakak ya. Jadi ada itu loh ya kakak. Ini kan nggak dikunci nih. Biasanya hadir, hadir, hadir itu boleh di obrolan gitu ya. Ditulis apa pertanyaannya. Gitu. Silakan dibuka mic-nya Kak Husnul Fuad. Ya, silakan Kak dipencet ya. Ya, Assalamualaikum Kak Kusnur. Waalaikumsalam. Ya, silakan pertanyaannya Kak yang mau Kakak sharingkan. Terima kasih. Saya Pak Kusnul dari Mojokerto. Konsultannya siapa? Kak Bunda Eli. Bunda Eli. Nggih. Nggih. Nggih, monggo silakan pertanyaannya langsung Kak. Ini adalah dari segi ilmu DKR, Bunda. Itu adalah sebelum tidur, itu adalah terapi maaf, kemudian terapi ikhlas atau ridho. Setelah sholat subuh adalah setelah bangun tidur adalah terapi syukur, kemudian sedekah subuh, sholat tahajud ya Kak ya. Nah, yang itu yang saya tanyakan Kak, dari segi ikhtiar atau ilmu DKR-nya adalah semua itu alhamdulillah saya berusaha untuk melaksanakan dan mengamalkannya. Cumaan satu yang saya agak tidak bisa itu Kak, yaitu sedekah subuh. Kadang-kadang ada, kadang-kadang tidak ada gitu Kak. Pertanyaannya Ya, apa ini? Pak yang Kusnul. ya, pertanyaannya Pak Kak Husnul sedekah subuh aja. Iya, itu sedekah subuh itu yang saya kesulitan. Kadang-kadang Terus? gitu. Ya, itu dari segi ilmunya Kak ya. Terus dari segi bisnisnya, saya bismillah nanti akan saya gabung, cuman saya belum menerima formulirnya dari itu. Oke. Itu aja ya, Ya, Kak Husnul. Ya. Ya, terus silakan Bu Eli. lagi Ada lagi? sebentar Kak. Ya, Nggih. tentang ketika saya uh, bergabung itu berapa daftarnya berapa gitu loh Kak, saya belum paham.
daftar Maksudnya bisnisnya, dapatnya apa itu maksudnya? Kak Kusnul bisa lebih ini lagi, spesifik lagi. daftar daftar Dap- bisnisnya Kak. Oh, daftarnya untuk bergabung itu paket-paketnya Berapa? maksudnya berapa Iya, gitu. berapa? Oh, Awalnya gitu. berapa Kak? Oh, gitu. Iya. Ada lagi Kak Dah, Kusnul? Itu aja. sudah. Iya. Oke. Ya, terima kasih Kak Kusnul atas pertanyaannya. Silakan Bu Eli ditanggapi Oke, pertanyaan dari baik. Kak Kusnul. Kak Kusnul ini tadi Kak Eli ya, mungkin Kak Eli Surabaya itu ya. Kak Eli siapa? Kurang Kak tahu. Eli. Ya. Saya pikir Kak Oke, Eli Zunita. Bukan bukan. ya? Ada banyak Kak Eli Eli satunya. berarti. Kak Eli Iya. Surabaya. Jadi gini ya, Kak Kusnul, intinya, oh nggih, Bunda Kak Eli Sulistyo. Jadi Kak Kusnul ya, kenapa harus sedekah? Kata guru kami, karena sedekah subuh itu luar biasa. Apa luar biasanya? Apa bedanya dengan sedekah-sedekah yang lain? Kakak cari hadis riwayat Imam Bukhari. Ya, setiap pagi sebelum matahari terbit fajar, matahari terbit itu, mulai subuh sampai matahari terbit itu Allah sudah turunkan malaikat. Dua malaikat yang Allah turunkan. Yang satu mendoakan siapapun yang saat itu sedang sedekah, yang satunya adalah mendoakan bagi siapa yang menahan hartanya. Ya. Maka keluarkan berapapun, yakinilah ya sedekah subuh itu sedekah apapun sebenarnya, tapi memang yang utama sedekah subuh itu akan apa namanya, mengatasi kesulitan-kesulitan yang kakak saat ini alami. Karena apa? Doa. Ya, jadi ketika sedekah jangan lupa untuk doa, gitu. Karena di situ malaikat itu sudah siap mengamini gitu loh, Kak. Sudah siap membawa doa-doa kita kepada Allah gitu. Nah, disitulah apapun yang menjadi kesulitan kakak, coba kakak ucapkan di situ, kakak doakan di situ, ya. Apapun itu kesulitannya, entah kakak yang saat ini terlilit amanah, ya Allah lunaskan amanah-amanah saya. Ya, kemudian kakak ingin umroh, ingin haji, ingin kehidupannya berubah lebih baik, ingin memuliakan keluarganya, mengangkat derajat keluarga, apapun itu doakan, gratis doanya, Kak. Doa itu gak bayar, ya. Padahal kita sudah dikasihkan garansi sama Allah loh. Ada malaikat yang siap mengamini kita. Ada malaikat yang mendoakan kita. Orang yang sedekah subuh itu akan ditambah terus nikmatnya, ditambah terus rezekinya sama Allah. Masa kita nggak mau? Gitu. Jadi berapapun jangan berpikir bahwa sedekah memang kalau kata guru kita lebih baik banyak walaupun tidak ikhlas. Gitu. Karena sedekah itu melatih kita untuk berbagi, melatih kita untuk lama-lama yang tadinya nggak ikhlas, yang tadinya kurang ini pada akhirnya menjadi ikhlas, menjadi ridho. Dan itulah yang memudahkan jalan kehidupan kita. Kita membeli kesulitan dengan sedekah, ya. Itu semakin kakak sulit, sedekahlah. Berapapun semampunya di mata Allah, kamu nggak butuh uang kita kok. Ya, di mata Allah mau kita sedekah 1 miliar, 1.000, bagi Allah semuanya sama. Yang dilihat Allah adalah niat kita, kesungguhan kita untuk mau berbagi, kesungguhan kita untuk mau bersedekah, mengeluarkan berapapun. Semakin kakak nanti coba keluarkan betul, itu akan diganti Allah berlipat-lipat ganda. Ya, jadi ketika kakak itu bersedekah, minimal Allah akan ganti 10 kali lipatnya. Jadi jangan pernah takut miskin gara-gara sedekah, jangan. Ya, berapapun keluarkan, niatkan. Kalau memang gak ada uang, niatkan sedekah dengan doa. Keluar rumah, ketemu siapapun doakan. Ya, sejatinya doa yang kita keluarkan, doa apapun itu akan kembali ke kita. Ada orang lewat, doakan. Mudah-mudahan dilancarkan rezekinya, mudah-mudahan dia dilunaskan amanahnya, mudah-mudahan dia dimudahkan hadir ke tanah suci, mudah-mudahan doakan itu. Ya, jadi sedekah itu banyak bentuknya. Kalau nggak gitu bisa dengan tenaga. Bantu bersih-bersih atau apa namanya, ke masjid, ke musola, apapun lah itu. Ya, jangan biarkan diri kita ini tidak memberikan apa-apa gitu ya. Jangan semakin kita sulit, semakin banyak masalah, kita fokus aja sama masalah kita. Itu namanya kita egois. Saya yakin nggak akan selesai masalah itu. Tapi apa yang diajarkan guru kita? Ketika kita banyak masalah, keluarlah dari masalah itu. Apa yang kita lakukan? Sedekah.
Apa yang kita lakukan? Bantu banyak orang. Berikan kebaikan, kebermanfaat apa yang bisa kakak lakukan. Semakin banyak kakak menolong, semakin kakak banyak mendoakan. Doa itu kembali ke kakak. Kita menolong manusia, Allah yang menolong kita. Kita membantu manusia yang lain, maka Allah yang membantu masalah-masalah kita. Jadi disitulah kunci dari sedekah. Ya, kalau masalah bergabungnya, kakak yakin dengan komunitas ini bisa membawa perubahan pada diri kakak? Yakin, Kak? Kalau sudah yakin, itu yang Allah titipkan. Dulu saya juga seperti itu. Bagi saya waktu itu juga tidak punya uang. Tapi ternyata benar kata guru kita, bukan uang yang menjadi modal kita untuk mau berubah, tapi keyakinan. Ketika keyakinan itu sudah Allah titipkan ke kita, maka segeralah ikat keyakinan itu, segeralah apa namanya, ambil jalan ini sebagai jalan perubahan kita. Karena balik lagi tadi Allah yang ngasih kita, kok. Allah yang mempertemukan dengan kita. Berarti Allah itu sudah menyiapkan apapun sebenarnya dari masalah-masalah kita itu nanti berjalanan waktu ya. Entah itu dalam waktu hitungan bulan, tahunan ya. Nanti pada akhirnya kok bisa selesai ya? Kok bisa begini ya? Kok bisa? Nah, itulah namanya keajaiban. Fokus pada perubahan diri, fokus bagaimana bisa memberi manfaat bagi banyak orang. Disitulah nanti Allah akan fokus menyelesaikan masalah-masalah kita. Jadi gitu Kak. Ya, untuk paketnya mungkin bisa ditayangkan kembali ya Kak Febri ya. Kak Kusnul sudah usia berapa? Usia 53. Kak Kusnul sudah umroh, sudah haji. Belum. Ini Kak, untuk saya itu sudah didaftarkan sama orang tua saya dulu. Cuman itu uangnya itu saya pakai investasi online terus bodong Kak. Itu jadi saya punya hutang gara-gara itu Kak. Masya Allah, itu uang mau disuruh orang tua untuk apa? Umroh atau haji? Untuk haji Kakak nggak bayarkan. sudah dibayarkan Pak. Cuma sudah dibayarkan. Itu saya dikasih uang daftar porsi saja. Yang lainnya saya bayar sendiri gitu loh Kak. Saya sudah Hmm. punya uangnya, terus saya ikutkan investasi online Tapi itu kakak Pak. sudah punya porsi haji ya? Iya, Oke. Berangkat tahun berapa? tinggal pelunasannya ini nggak bisa karena pelilit hutang-hutang itu Kak. Mudah-mudahan inilah cara Allah menjawab doa kakak selama ini ya. Iya, Mudah-mudahan ya. terima kasih Pokoknya Kak. kalau kakak niatkan baik, insya Allah hasilnya baik ya. Kalau Kalau kakak porsinya tahun 26 Kak, kalau saya lihat di Google itu. ya porsi 25 juta sudah porsi ya, porsi haji. Iya. Nanti tinggal pelunasannya hampir 60 ya kalau sekarang. Ya Iya, sekitar 35 juta lagi. Mudah-mudahan wasilah ini memang kalau Allah ridha kita berproses di sini tidak ada yang tidak mungkin ya Kak ya. iya, Semuanya tinggal kita itu ikhtiari. Ini Kak sudah iya. ditampilkan sama Kak Febri. Mungkin bisa di zoom Kak Febri dibesarkan mungkin. Oke. Ada di landscape bisa Kak Febri ini kameranya apa ininya? HP-nya mungkin. Jadi biar tampak semuanya ditidurkan. HP-nya Kak Febri bisa ditidurkan biar tampak. Nah, tampak semuanya. Nah, di sini ada paketnya malah kebalik ya Kak Febri. Oke, ada mulai jutawan, Kak. Ini paketnya reguler ya, jutawan. Itu di bawah 1 juta. Kemudian miliarder tuh 1,8 atau sampai 1,6. Kemudian yang triliuner tuh 2,4 ya. Tapi kalau kakak niatkan, kakak ingin masalahnya cepat selesai apa tidak? Kakak maunya cepat apa lambat? Ini Kak, mau cepet cuman maaf ini dananya yang masih saya kesulitan Kak. Saya tadi bilang, Kak, saya dulu seperti itu. Abah Harun pun juga seperti itu. Jangan jadikan modal itu sebagai kendala kita. Sebenarnya bukan Iya, itu. Berarti keyakinan kakak, niat kakak kurang kuat. Kalau karena uang itu bukan modal sebenarnya. Modal kita iya, di sini iya. itu bukan uang, gitu. Tapi keyakinan. Ketika kakak sudah benar-benar yakin, mantap, jalan itu ada nantinya. Nggak tahu Oh dari iya, mana, amin. ya. Terima kasih Tapi kalau Kak. kakak kakak mikirnya saya belum punya uang, itu berarti kakak sebenarnya niatnya belum kuat, belum yakin. Karena kalau sudah yakin kayak saya dulu, saya nggak punya uang, tapi saya langsung ngunci niat saya. Saya cuma bilang begini, Oh, Abah Harun, saya nggak punya uang. Sama kayak kakak.
Tapi karena saya punya niat, saya punya keyakinan saya bisa berubah seperti mereka. Mereka saja bisa, kenapa saya tidak bisa? Oh, saya Oh punya gitu Tuhan Kak yang ya. sama dengan mereka. Harus Saya punya Tuhan yang merubah, sama kok. Saya punya Allah gitu. Ya. harus Kemudian merubah nanti saya mindset Kak ya. tinggal, kenapa? Merubah mindset berarti ya. Loh ya iya, kakak mau ngubah nasib atau tidak gitu Iya ya. ya. Ini jalannya Ya ya sudah Kak. Allah tunjukkan. Nah, tinggal kakak gini, ibaratnya gitu gini. Kamu ini sudah doa sama aku, kata Allah. Doamu ini mau tak kabulkan, tapi aku pingin kamu berubah dulu. Berubah dulu dirimu, berubah dulu dengan ilmu DKR ini gitu. Nah, aku sudah siapkan, aku sudah berikan jalan. Tinggal kamu mau apa tidak, ini kamu terima atau kamu tolak gitu. Allah tuh sudah gitu aja sebenarnya, sudah mempersiapkan. Mau tak jawab doa-doamu, tapi aku menginginkan kamu berubah dulu. Gitu. Kamu tak hadirkan guru yang akan membimbing kamu, gitu. Guru yang sudah terbukti lunas amanah miliaran, gitu ya. Guru yang sudah terbukti ke tanah sucinya lebih dari 20 kali, sebagai penggerak umroh akbar, gitu. Loh, ini Allah yang datangkan, kita nggak minta kok. Kakak saya, kakak, dan teman-teman di sini semua nggak minta dipertemukan dengan Abah Harun. Tapi kenapa Allah yang mempertemukan? Ada maksud. Allah tuh nggak kebetulan, nggak ada sesuatu yang ya kebetulan aja kamu tak pernah enggak, tapi Allah tuh punya maksud gitu loh. Sudah dipersiapkan, tinggal kita mau nggak melangkah di jalan ini. Nah, kita melangkah. Nanti ketika melangkah bertemu dengan apa yang Allah hadirkan tadi, gitu. Kayak saya dulu, saya nggak punya, tapi saya gini ya Allah, untuk urusan dunia aja, baratnya, untuk mau apapun saya berani hutang loh, gitu. Ya, tapi kenapa urusan untuk Allah, kakak mau cepat, segera umroh aja kak, ke tanah suci dulu. Kenapa? Kakak sudah ngikut di hari Jumat kemarin, Jumat pagi. Ikuti. Yang ikuti Kak. Tahu nggak kenapa? Kakak dipertemukan dengan Armina Reka. Allah yang mempertemukan, bukan kakak yang minta. Abah Harun punya miliaran rupiah hutang amanahnya itu. Selesainya di mana? Di tanah suci. Ya. Karena Allah punya garansi untuk kita, Kak. Apa garansinya? Ini yang saya yakini, ini hadis ini. Ya. 3 garansi, 4 garansi yang Allah berikan gitu ya. Ketika kita mau ke tanah suci, semakin banyak masalah, semakin banyak permasalahan, datanglah ke rumah Allah. Kata Allah gini, kamu punya banyak masalah, ayo ke rumahku, tak selesaikan masalahmu. Allah itu begitu aja sebenarnya. Mengapa kita dipertemukan dengan Armina Reka? Saya dulu juga nggak tahu, tapi saya perjuangkan gitu. Ternyata apa garansinya? Dosa-dosamu tak ampuni, kata Allah. Dosa ini penghalang rezeki terbesar, Kak. Kenapa hidup kita sulit? Kenapa rezeki kita seret? Ya, kenapa rezeki jauh dari kita? Karena dosa-dosa kita yang terlalu tebal. Sehingga rezeki itu tidak mau datang ke kita. Karena rezeki itu bersih, suci, mulia, halus, lembut. Ya, dia akan mendatangi orang-orang yang sudah tidak punya dosa. Ibaratnya sudah penghalang terbesar rezeki itu sudah hilang, Kak. Dengan apa? Umroh. Ya, akan membersihkan diri dari seperti besi yang berkarat kemudian dibersihkan. Itulah nanti kita bersih dari dosa-dosa kita. Yang kedua, ya, Allah akan mengabulkan semua doa kita. Tinggal apa? Allah lunaskan amanah saya. Ya Allah, mampukan saya daftar haji. Ya Allah, saya ingin punya toko perlengkapan bayi dan anak. Ya Allah, saya ingin punya mobil Pajero. Itu semua saya doakan di mana? Di tanah suci. Dan satu persatu Allah ijabah doa saya. Sama dengan guru besar kita. Ya, miliaran rupiah Allah selesaikan dengan cara Allah. Ya, kemudian yang ketiga, diganti sama Allah biayanya, Kak. Makanya saya yakin kalau Allah ganti, ibaratnya kita ini diundang sama Allah, ya, pulang itu diganti Allah minimal 10 kali lipat. Nggak tambah miskin, tapi tambah kaya, tambah berkah setelah hadir ke tanah suci. Ketika kita tahu ilmu ini, kita yakini terjadilah kun fayakun itu. Dan satu lagi, umroh haji itu menghapus kefakiran, kemiskinan dihapus oleh Allah. Maka kalau kakak semakin ingin cepat selesai masalahnya, datang ke rumah Allah. Siap. Taubat di sana, berdoa di sana, yakin Allah. Di sana nggak ada penghalang karena kak. Waktu mustajab itu di mana aja ada. Tetapi tempat mustajabah itu adalah Baitullah.
Ya, pusat dunia, pusat bumi kita itu adalah Baitullah. Nah, kenapa Allah pertemukan kakak dengan komunitas ini? Ya, itu karena Allah sangat mencintai kakak. Allah sudah ingin menjawab doa-doa kakak selama ini. Ya, Allah tahu kalau kakak itu sudah waktunya untuk diijabah doa-doanya. Makanya Allah kasih jalan ini. Tinggal kakak ini mau nggak melangkah di sini, mau nggak menerima ini sebagai jawaban atas doa-doa kakak selama ini. Kalau saya bisa seperti ini ya, mengalami banyak keajaiban. Saya hanya guru swasta, Kak. Saya itu 17 tahun, nggak bisa umroh. Karena gaji saya itu 1 koma, terlilit amanah di bank juga, ya, habis uang saya untuk bayar amanah. Tapi ternyata Allah jawab semuanya, Allah hadirkan banyak keajaiban saya, wasilah saya dipertemukan Allah dengan ilmu DKR. Saya terima. Saya waktu itu pinjem loh, Kak. Masya Allah. Saya bukan ngajari pinjem, karena guru saya aja juga pinjem Pak Harun waktu itu untuk bergabung di sini, uang terlilit amanah miliaran. Ya bagaimana caranya? Tapi beliau yakin ini adalah jalan Allah. Allah uji, Kak. Dalam kita melakukan perubahan, di awal diuji, modal aja nggak punya. Tapi keyakinan itu yang adalah modal yang terkuat. Ya, karena saya yakin ini datang dari Allah. Allah nggak mungkin menguji saya di luar batas kemampuan saya. Saya ngutang untuk dunia aja saya berani. Ini untuk Allah. Saya akan ke rumah Allah, memenuhi panggilan Allah. Ingat panggilan Allah cuma 3, kan? Ya, Allah dalam seumur hidup kita itu cuma 3 kali manggilnya. Dipanggil sholat dengan azan, kita bisa masih nanti nanti. Dipanggil ke Baitullah untuk umroh dan haji. Umroh itu wajib apa sunnah, Kak? Sunnah. Kata siapa? Untuk Kakak melengkapi salah. Kakak salah mengatakan umroh itu sunnah. Kakak belum wajib. umroh kan? Belum umroh kan? Wajib saya. Itu ada di Al-Quran, Kak. Ya wa atimul hajja wal umrata lillah. Sempurnakan haji dan umroh karena Allah. Haji dan umroh yang pertama kali itu adalah hukumnya wajib, bukan sunnah. Sunnah itu bagi yang kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya itu sunnah. Haji pun juga 1 kali yang wajib. Iya, Kedua, iya. ketiga itu penyempurna. Jadi ini banyak mental apa ya apa namanya mindset yang salah. Saya ya di pondok saya aja, saya ini pondok hafal Quran dan hadis. Ya saya 17 tahun ngajar gitu ya. Di situ saya juga ngilmu. Ternyata banyak teman-teman saya ketika Gus saya itu mengatakan umroh itu wajib apa sunnah? Sunnah. Saya bilang wajib. Pertama kalinya kita itu wajib. Ya, jangan dibilang bahwa umroh itu sunnah. Ini ilmu yang salah, ya, pemahaman yang salah. Makanya orang itu menyepelekan umroh. Padahal masya Allah, ketika kita benar-benar mau mendahulukan Allah, Allah selesaikan masalah kita. Gampang sekali mau selesai masalah sebenarnya. Makanya kenapa kakak itu dipertemukan Allah dengan Armina Reka, dipertemukan dengan Armina Daily. Inilah kendaraan yang sebenarnya kakak bisa naiki untuk kakak diantarkan ke Baitullah. Sudah banyak Ini orang, bukan bukan masalah punya uang apa tidak, bukan itu yang Allah lihat, tapi punya keyakinan, punya niat, itulah yang Allah mampukan. Allah sekali lagi tidak memanggil orang-orang yang mampu. Banyak orang yang mampu di luar sana, tapi tidak dipanggil sama Allah, tidak dimampukan sama Allah. Tetapi banyak yang biasa-biasa saja, bahkan yang di bawah menengah ke bawah gitu ya. Allah mampukan karena mereka punya niat yang kuat. Mereka ingin memenuhi panggilan Allah. Panggilan Allah yang kedua adalah umrah dan haji, panggilan ke Baitullah, dan panggilan yang ketiga adalah panggilan ke rahmatullah. Kakak, kalau kakak 63 tahun, tinggal berapa usia kakak saat ini? Ya. Jatah kita sudah pendek, ayo segerakan, ya. Penuhi panggilan Allah, kakak mau selesai masalahnya. Dahulukan Allah diselesaikan masalah kakak, selesai semudah itu sebenarnya kalau kakak mau selesai masalah itu. Karena kita selama ini nggak tahu ilmu itu, Kak. Makanya kita itu tenang-tenang saja. Sunnah, tadi bilangnya sunnah. Sunnah itu kan gak wajib. Umroh haji bagi yang mampu. Tapi bagaimana memampukan diri kita untuk bisa ke Baitullah, itu tidak diajarkan. Itulah salahnya ilmu yang ada di kita. Kita hanya membatasi umroh haji bagi yang mampu. Sehingga kita seolah tidak mampu melakukan itu. Tapi bagaimana di komunitas ini diajarkan, bagaimana cara memampukan diri kita untuk dimampukan Allah bisa hadir ke tanah suci.
Saya dalam waktu 1 tahun, Kak, saya niatkan setiap sedekah saya ke Tanah Suci. Desember 2017 bertemu dengan komunitas ini. Allah mampukan saya Desember 2018 sudah bisa hadir ke Tanah Suci. Dan setiap tahun saya bisa hadir ke Tanah Suci. Sudah bisa mengumrohkan orang tua saya, membawa keluarga saya, membawa bude saya. Itu semua wasilah saya dipertemukan dengan ilmu DKR ini, kan. Selesai Subhanallah. masalah-masalah saya. Nah, makanya kakak itu sudah diberikan ini loh. Sudah banyak contohnya, tinggal kakak ini mau nggak seperti kami gitu ya. Sudah ada Alhamdulillah. gurunya. Kita ini enaknya apa? Ada pembimbingnya, ada gurunya. Sehingga kita kayak punya GPS gitu loh, Kak. Mau kemana, nggak salah jalan, nggak salah arah. Kita kan selama ini capek dengan kehidupan kita sendiri. Dengan jalan yang kita tempuh ini capek. Nggak menemukan tujuannya kemana, nggak jelas. Sampai 50 berapa tahun tadi, Kak? Belum bisa ke Tanah Suci. Ada yang salah dalam hidup kakak, berarti. Makanya kenapa Allah pertemukan? Allah itu mau memperbaiki kehidupan kakak. Allah itu mau menyelesaikan masalah-masalah kakak. Inilah jawaban atas doa kakak selama ini. Mungkin kakak menangis ketika sholat, ketika tahajud. Kakak benar-benar berkomunikasi sama Allah. Inilah cara Allah menjawab. Kita ini manusia biasa, Kak. Sehingga kita tuh butuh perantara ketika Allah menjawab doa kita. Ya, jadikan Armina Daily, komunitas DKR ini, ilmu DKR ini, Pak Harun, ya, Abah Harun itu adalah wasilah Allah. Allah yang mengirim untuk kita, maka itu yang terbaik untuk kita. Ya kayak saya ini loh, dulu kan terlilit amanah ratusan juta gitu ya. Tapi saya meyakini kalau mereka saja bisa, saya pasti bisa. Wong saya juga punya Tuhannya sama kok. Allah Tuhan kita. Iya nggak? Tinggal kakak itu apa? Kejar ilmunya nanti di sini. Praktekkan ilmunya, belajar ilmunya, praktekkan terus. Kalau Abah Harun bisa seperti itu, saya ikuti. Ibaratnya saya itu gondeli sarungnya Abah Harun gitu. Ya, kemana-mana itu saya ngikuti. Sehingga Abah Harun ke Tanah Suci, setiap ada gerakan umroh, saya juga hadir ke sana. Abah Harun ke Singapura, saya bisa hadir ke Singapura. Abah Harun ke Malaysia, saya bisa ke Malaysia. Abah Harun ke Bali, saya bisa ke Bali. Kemanapun pokoknya saya ikut apa kata Pak Harun, apa kata Abah Harun. Saya ngikut, manut, katut hidup saya, Kak. Ya, Ya, jadi terima jangan kasih. pikir uang itu bukan modal. Ya, kalau kakak masih mikir uang adalah modal, berarti niat kakak belum sungguh-sungguh, kakak belum yakin Kak, bahwa ini adalah jalan terbaik dari Allah yang memang ingin Allah hadirkan untuk mengubah kehidupan kakak, seperti alumni-alumni DKR yang lain. Itu ya Kak Kusnul ya. Ya, Mudah-mudahan benar-benar dimudahkan ya, praktekkan terus dengan amin. penuh keyakinan ilmu DKR ini, karena jangan dipertanyakan sampai kapan. Ilmu DKR itu seperti kita mandi gitu loh, Kak. Kakak mandi setiap hari, Iya, kakak makan setiap hari, iya, kakak bosan nggak mandi sama makan setiap hari? bisa. Ya udah, lakukan ilmu DKR-nya seperti itu, praktekkan terus. Praktekkan bagaimana membersihkan hati dengan terapi-terapi tadi, terapi ikhlas, terapi ridho. Orang-orang yang menyakiti kakak, mungkin menipu kakak, lupakan, maafkan aja. Itu kalau kakak terus simpan, akan jadi penyumbat rezekinya kakak sendiri. Siapa yang rugi? Kakak. Orang yang menyakiti kakak, menipu kakak, enjoy-enjoy aja dia. Ya. Tapi kakak sendiri menyumbat, menjadikan itu sebagai sumbatan rezeki kakak. Yang rugi siapa? Kakak sendiri. Maka buang itu semua. Ridho atas ketetapan Allah. Ketika kita ridho, Allah pasti ganti. Disyukuri apapun yang saat ini Allah berikan. Allah akan tambah nikmatnya. Siapa yang bersyukur, tambah nikmatnya. Siapa yang kufur nikmat, azab Allah itu pedih. Mungkin hidup kita masalah di masalah karena kita nggak mampu mensyukuri apapun yang Allah hadirkan dalam hidup kita. Ya, maka komunitas ini benar-benar menata diri kita ini menjadi manusia yang lebih baik hubungannya sama Allah, dengan manusia, dengan alam, semuanya diperbaiki sehingga hidup kita, nasib kita berubah. Itu ya Kak Amin. Kusnul ya. Ya, siap, Kak. Ya, saya yakin, Kak. Ya, nanti silakan hubungi Kak Eli. Kak Eli, saya minta formulir itu tolong dijadikan proposal kehidupan Kakak. Ya, Didoain kalau perlu. Ketika saya dulu, saya ketika saya sholat tahajud, saya benar-benar minta Allah mantapkan, saya istikharoi, kemudian saya minta, ya Allah, ini saya ajukan sebagai proposal kehidupan saya. Saya ingin berubah, ya Allah, saya udah capek, saya ingin mengubah nasib saya ingin mengubah kehidupan saya ingin memuliakan orang tua saya. Jadi tujuannya itu banyak, Kak. Di sini harus punya tujuan dulu. Untuk apa kita di sini? Kalau kita nggak punya tujuan yang jelas, adanya balik lagi kita nanti capek.
nggak jelas karena nggak ada tujuannya. Ketika tujuannya untuk Allah, untuk memenuhi panggilan Allah, untuk kita memuliakan keluarga kita, mengangkat derajat keluarga kita, memuliakan orang tua kita, insya Allah semuanya nanti dimudahkan sama Allah. Itu proposal ya, ajukan sama Allah. Bukan karena siapa-siapa, karena Allah aja. Ya, Ya, bisa siap, Kak. dipahami, Kak Husnul? Ya. Ya, paham, Kak. Oke. Oke. Ini ada Kak Yunida, Kak Febri. Ya, boleh. Di kolom chat juga ada beberapa pertanyaan. Masya Allah, lumayan pertanyaannya masih Bu Eli udah 9:30 ya. Di tempat saya setengah Setengah 10 Bu Eli. 10. Ya, kali Bali setengah 10 ya, karena kita selisih Ya. 1 jam. Mungkin Mm, satu pertanyaan lagi ya, karena ini juga hari betul. satu malam minggu, anak-anak sudah menunggu ingin keluar gitu ya. Salah satu cara menarik rezeki adalah memuliakan anggota keluarga kita. Ya. Bahagiakan pasangan kita, bahagiakan anak kita, maka Allah membahagiakan kita, Allah berikan rezeki yang luar biasa. Itu ilmu yang paling sederhana. Sekedar keluar gitu ya, keluar belikan apa yang mereka minta, nggak sampai berapa 100.000 nggak nyampe, anak-anak itu paling pinginnya apa sih gitu. Nah, tapi itu ketika mereka bahagia, Allah turunkan rezeki untuk kita, luar biasa ya. Masya Allah. Amin, amin. Ya, Silakan Kak ini di Yudida, kolom mungkin atau chat yang di apa di ini Bu Eli? kolom Di komentar. kolom chat, ya. Ini apa di ini aja Bu Yunidar ya, Bu Yunidar. Yang Kak Yunida dulu aja yang sudah resen Ya. ini. Oke, saya buka mic-nya dulu. Ya, silakan Kak Yunidar dibuka mic-nya dan pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Saya ini Ibu Yunidar dari Bengkulu. Ya, Konsultannya siapa yang Kak konsultan Yunida? saya adalah Pak Aidil Sahidin dari Palembang. Alhamdulillah. Iya Kak, pertanyaannya. Di sini saya sudah mengikuti dari tahap 1 sampai ke 3. Ya, saya juga sedikit-sedikit sudah memahami tentang ilmu ini ya Pak ya Bu ya. Ya, saya eh, saya adalah orangnya yang hobi bisnis, pedagang lah. Saya buka warung kecil-kecilan, yaitu warung khusus makan Bu. Ya. Di akhir-akhir saya mengikuti ini, pertama yang saya dapati, saya udah merasa tenang dan punya keyakinan atas memang saya punya hutang, Bu. Mungkin orang hidup ini punya hutang semua ya, Bu ya. Ya, betul sekali. Niat ingin melunasi ini ya namanya perjalanan hidup ya, Bu. Anak-anak masih beban jadi agak seret lah. Ya, jadi tapi dengan mengikuti ini semangat saya begitu tinggi. Punya semangat tinggi, punya keyakinan, ya seperti ilmu-ilmu yang sudah saya dapati sedikit-sedikit sudah saya laksanakan, dipraktekkan. Soal jualan ya masih belum begitu rame, masih ini, tapi seperti hari ini Bu, saya cerita sedikit. Hari ini memang jualan saya sepi Bu, sepi benar-benar sepi. Tapi saya tetap yakin. Nah, untuk di rumah aja pulsa lampu udah bunyi. Sedangkan uang yang ada pas-pasan untuk bayar koperasi 2 lubang Bu hari ini. Jadi bingung Bu. Tapi begitu besarnya saya setelah ngikut ini memang jualan sepi. Tapi saya tiba-tiba gitu dapat tawaran Bu. Untuk ada seorang polisi yang punya batang jengkol. Bu, kalau mau ambil batang jengkol, buah jengkol, silakan ambil di pohonnya di belakang rumah Bu, silakan ambil, Ibu bisa jualkan, jadi bisa untuk apa? Buat mungkin Ibu ingin jualan buat modal, saya cuma minta untuk sekedar masak aja. Nah, disitulah Bu saya berarti ada kesulitan, tapi di balik itu ada kemudahan. Jadi
saya sangat-sangat bersyukur, Bu. Dan Oke, pertanyaannya Kak? dengan adanya ini, apa namanya tuh, ada produk yang dikeluarkan di ilmu ini, saya sangat berminat. Ya, jadi mau ikut rencana. Ya, tapi saya mau memahami dulu gimana caranya gitu ya. Karena kalau bisa mau ikut secepatnya ini, Bu. Gimana caranya? Terus saya ingin untuk mempelajari dulu, Bu. Gimana caranya tuh saya tuh belum paham. Apa ini berbentuk produk kita jualan, apa gimana gitu, Bu. Oke, Ya. langsung saya jawab ya Kak Febri ya. Kak Febri, oke. Langsung saya jawab aja ya Kak Oke, Yunida. silakan Bu Eli. Oke, Silakan Bu Eli langsung dijawab. Oke, silakan. oke Kak Yunidar, gini ya. Eh, Wajar kakak itu karena masih baru ya. Berapa lama ngikuti Kak? Baru eh, lebih kurang 5 hari ini mengikuti. Ini Hari kan ini ya. Jadi masih wajar dapurnya itu. Kak. Jadi ibaratnya gini Kak. Mm-mm. Sekali lagi, sumbatan rezeki kita yang terbesar adalah dosa-dosa kita ya Kak ya. Iya, Dan kakak saya tanya sudah paham Kak, apa yang dimaksud dengan wadah rezeki kita itu yang mana Kak? paham sedikit-sedikit, Bu. Kalau bisa tolong Nah, coba kakak jawab pertanyaan saya. Gimana wadah rezekinya kakak itu di mana? Berupa apa gitu? gimana ya? Wadah rezeki itu kan tergantung dengan yang Ya, ketika apa gitu. ketika kita tanya, peserta DKR itu selalu bingung, apa ya wadah rezeki saya? Apa baskom ya? Atau apa ember gitu ya? Atau apa Mm-mm. gentong gitu ya? Gitu. Itu rata-rata banyak menjamin seperti itu. Jadi dibayangkan wadah itu ya berupa wadah. Kak, ya kakak yang perlu kakak pahami. Kakak-kakak semua mungkin yang baru juga ya. Ini Mm-mm. sekaligus kita review sedikit ya. Kita ulas sedikit tentang memaknai, memahami wadah. Karena kalau kita wadah rezeki kita aja kita nggak tahu, gimana kita ini bisa menampung rezekinya gitu loh. Gitu Mm-mm. ya, Kak. Ini kan ilmunya memang nggak diberikan di sekolah waktu kita SD, SMP, SMA, kuliah, bahkan saya sampai S1 aja ini ilmunya nggak ada gitu. Ya ternyata baru saya dapatkan ya di komunitas ini yang dinamakan takaran rezeki di hari Ya, Senin. Kak iya. mendapatkan ilmu tentang takaran rezeki atau wadah rezeki itu di diri kita itu Allah sudah kita masing-masing manusia sudah punya Kak. Dititipkan di mana? Ada di 3 hal di diri kita. Ada di hati kita, pikiran kita, dan sikap kita. Maka dikenal dengan istilah HPS. Apakah? HPS. HPS, hati, HPS, hati, pikiran, sikap. pikiran, sikap. Inilah wadah rezeki kita. Kenapa ada terapi DKR? Itu adalah salah satu cara untuk membersihkan hati. Ingat kalau wadah kita ini masih kotor, Kak. Ya, wadah kita kan tadi hati kita kotor, pikiran kita kotor, sikap kita jelek. Rezeki itu nggak mau sama kita. Dia akan lari, menjauh. Makanya rezeki kita seret, dagangan kita nggak ada yang beli. Coba dikoreksi. Masih kotorkah wadah rezeki kita? Ya, karena rezeki itu sifatnya bersih, suci, mulia, halus, lembut sekali. Maka dia rezeki ini akan menghampiri orang yang wadahnya sudah seperti sifat rezeki tadi. Nah, kalau wadah kita ini masih kotor sekali. Nah, contoh nih, kakak ini bawa gelas. Gelasnya itu kotor, pokoknya kotor banget, hitam banget. Terus saya tuh bawa gelas ini ke kakak. Kak Yunidan, saya minta minum dong, minta airnya. Kakak ngasih nggak kira-kira sama saya? Saya bawa gelas yang kotor banget. Tapi saya pingin minum, Kak Yunidar. Kak Yunidar ngasih saya air nggak kira-kira? Meragukan, Bu. Kakak ngasih saya air apa tidak? Ya, Kakak kasih apa walaupun tidak nggak bisa jawabannya? lagi, Bu. Gelas saya kotor banget. Kakak ngasih apa tidak? Ya itu tadi mungkin walaupun ada niat ngasih, tapi agak ragu, Bu. Kurang Kenapa yakin untuk rapunya? memberi. Kenapa Karena rapuh? melihat gelasnya kotor, Bu. Itulah Allah, Kak.
Lah wadahmu rezekimu aja masih kotor. Saya nggak mau ngasih, nanti kamu malah bahaya. Gitu. Rezekinya nggak mau ke kita. Makanya bersihkan dulu kata Allah. Pakai apa? Ilmu DKR. DKR ini adalah ilmu membersihkan. Seperti yang kita sampaikan di grup kemarin ada video tentang inilah DKR itu. Coba kakak buka kembali. Ada gelas yang sangat kotor, isinya adalah hitam gitu. Tapi dipancuri terus dengan air bersih. Disiram terus dengan namanya terapi-terapi tadi. Dibersihkan terus. Lama-lama jadi bersih. Hati ini nggak bisa dicuci ke mesin cuci, Kak. Dimasukin ke mesin cuci, dikasih deterjen nggak bisa. Harus dikasih apa? Terapi. AIDS ini dibuang, Kak. Buang angkuh, iri, dengki, sombongnya kakak, semuanya dibuang. Rasa-rasa yang ini negatif, ini dibuang. Itu sumbatan rezeki, Kak. Itulah yang selama ini kenapa rezeki nggak mau hadir sama kita. Terapilah. Dibuang semuanya. Sampai kapan? Sampai benar-benar bersih. Lah, masalahnya kakak, kondisi kakak dengan saya, dengan kakak-kakak yang nggak sama. Nggak tahu tebal tipisnya kita seperti apa kotoran tadi. Nah, ini harus setiap hari. Pak kakak baru sekian, saya sudah tahunan loh, Kak. Ya, saya praktekkan sudah tahunan, maka selalu dikikis terus itu. Dibersihkan terus. Saya nggak pernah bosan karena saya seperti tadi mandi, seperti makan, nggak akan ada bosannya. Kita sholat juga setiap hari 5 waktu. Sama DKR jadikan seperti kebiasaan. Itulah yang nanti akan mengubah diri kita, membersihkan sumbatan-sumbatan rezeki kita. Rasa-rasa yang tidak nyaman itu menjadi penyumbat rezeki kita selama ini. Diganti dengan sis. Syukur, ikhlas, sabar. Syukur, ikhlas, sabar. Disyukuri apapun, Kak. Jangan ngeluh. Ngeluh ini adalah lawan dari keajaiban. Selama kakak ngeluh, aku sudah praktek, nggak ada keajaiban. Ngeluh. Nggak, selamanya nggak akan ada keajaiban. Ya. Sudah, nggak usah dipertanyakan. Sampai kapan? Sampai Allah benar-benar ridho. Kakak dianggap sudah bersih. Wadahnya Allah siap kucurkan. Buka pintu rezeki dari manapun. Ya. Nah, pikirannya bagaimana yang dicintai rezeki? Harus positif, Kak. Pikiran-pikiran negatifnya dibuang. Ah, ini jangan-jangan aku ditipu. Ah, ini jangan-jangan ini ada ini. Itu segalanya ini dibuang. Tapi direspon. Diganti dengan yang positif. Mudah-mudahan ya Allah inilah jawabanmu atas doa saya selama ini. Kalau mereka aja bisa kau ubah nasibnya, ya engkau juga bisa mengubah nasib saya ya Allah. Itu namanya berpikir positif. Berbaik sangka sama Allah. Berbaik sangka sama manusia. Buang segala negatif itu menjadi penyumbat rezeki kakak selama ini. Ya. Dan satu lagi adalah sikap kita. Ayo diubah. Yang mungkin kita suka menyakiti hati orang, suka mencela orang, suka menghina orang. Itu akan jadi penghambat rezeki kita, Kak. Yang rugi bukan orang yang kita kata-katain, tapi kita sendiri yang rugi. Makanya DKR ini luar biasa, menjadikan kita ini benar-benar baik secara hati, pikiran, dan sikap. Itulah wadah rezeki kita, Kak. Maka bersihkan terus, jaga terus HPS kita. Kata Abah Harun, hati-hati dengan pikiranmu, hati-hati dengan hatimu. Itulah yang akan menjadikan nasib kita berubah dari situ. Ya, sikap kita muliakan. Karena gini, Kak, rezekinya kita dititipkan Allah di mana, Kak? Kakak tahu rezeki kakak ada di mana gitu? Nggak tahu. Nggak tahu. Ya, kita sekolah sekian lama tahunan, nggak tahu di mana. Ya Allah titipkan rezeki saya ini sehingga rezeki itu bisa turun ke saya. Ketika kakak memuliakan dan membahagiakan orang lain. Makanya kata guru kita, muliakan orang tuamu, muliakan pasanganmu, muliakan anak-anakmu, muliakan siapapun tetangga teman kita. Jangan pernah sakiti hati orang lain. Sejatinya kalau kita menyakiti orang lain, kita menyumbat rezeki kita sendiri. Maka bahagiakan, muliakan. Masya Allah luar biasa DKR ini sederhana, tapi ketika kita praktekkan, Kak, 90% kehidupan kita, nasib kita, kesuksesan kita, rezeki kita ditentukan dari HPS tadi, Kak. Kakak bekerja, kakak ikhtiar menjemput rezeki, itu hanya 10%. Itu teknis. Ketika kita bisa menguasai yang 90%, maka 10% ini akan selesai loh. Bisa dipahami Kak Yunidar? Amin, bisa. Kak Yunidar, kalau kakak ingin berubah seperti kami, Ingin, Bu. Ingin berarti sekali. segera ambil formulirnya, ambil pendaftarannya. Kakak punya uang berapa saat ini?
kuncikan, niatkan memang benar-benar sudah bergabung. Nanti saya akan lunasi, Kak. Saya dulu juga seperti itu, Kak. Pak Harun, saya nggak punya uang, tapi saya punya keyakinan, saya punya niat kuat. Saya ingin mengubah nasib saya seperti Pak Harun. Akhirnya apa? Mbak Eli punya uang berapa? Kuncikan untuk niat dulu. Nanti setelah itu, karena kita gini Kak, kalau kita sudah menyiapkan mengunci niat, berarti kita sudah menyiapkan wadah rezeki gitu loh Kak. Allah itu memberi rezeki kita itu berdasarkan kebutuhan kita Kak, bukan keinginan kita. Nah, kalau Kakak sudah butuh, ya Allah, saya butuh untuk bergabung di sini, ya Allah, saya butuh untuk merubah nasib saya, ya Allah, kirimkan rezeki untuk saya, kata Allah. Oke. Nah, kalau wadah aja belum kita siapkan, gimana Allah mau ngirim rezekinya? Bisa dipahami, Kak Yunida? Bisa. Maka kuncikan, niatkan. Berapapun, Kak, ini adalah bagian bawa bukti. Kata Allah gini, banyak orang pengen berubah nafsunya, pengen seperti kami, pengen lunas amanah, pengen. Begitu dikasih formulir pendaftaran, suruh daftar untuk mengubah kehidupan, nggak ada modal. Berarti itu namanya main-main. Kakak nggak sungguh-sungguh pengen seperti kami. Ya, kakak nggak pengen dapat ilmu seperti kami. Kakak nggak ingin diselesaikan masalah-masalah seperti kami. Karena semua butuh ilmu, butuh kesungguhan. Nah, yang daftar di sini adalah orang yang benar-benar sungguh-sungguh mau berubah, Kak. Yang tidak daftar itu berarti yang hanya main-main, hanya ingin-ingin ikut-ikutan saja. Tapi nggak punya niat kuat. Gitu. Tapi kalau punya niat kuat, Allah pasti. Makanya diikhtiarkan. Kak Aidil, saya nitip, saya punya uang segini. Tak lunasi, Kak. Ucapan kita ini doa, Kak. Ya, semua doa dikabulkan sama Allah. Yakinilah apa yang kita ingini, Allah itu Maha tahu. Ya, ketika kakak sudah siapkan wadahnya, Allah yang akan ngisi. Oh iya, hambaku ini benar-benar butuh ya. Ternyata dia sudah ini. Allah tuh melihat ikhtiar kita gitu loh, Kak. Jangan hanya sekedar pingin, tapi di ucapan aja nggak ada bentuk ikhtiarnya apa, wujudnya apa nggak ada. Gitu. Itu ya Kak Yunidar ya. Bisa dipahami Kak Yunidar? Insya Allah bisa. Sudah siap? Saya insya Allah udah siap, Bu. Saya akan berusaha Nanti secepatnya. belajarnya Kalau ketika kakak sudah bergabung di sini, kakak akan diajarkan ilmu-ilmunya oleh guru kami. Gitu. Jadi nanti didampingi, tidak dibiarkan sendiri, kayak kakak jualan, ya jualan sendiri, mikir sendiri. Kalau di sini enggak, ada yang membersamai, ada yang mengajari, ada yang membantu kakak menjelaskan dan sebagainya. Itu enaknya di sini seperti itu, Kak. Gitu. Ya. Jadi kakak tetap bisa berdagang, tapi kakak benar-benar maksimalkan mempraktekkan ilmu DKR-nya. Apapun yang ilmu yang diberikan guru kita, praktekkan. Sudah banyak yang mendapatkan hasil dari mempraktekkan. Karena DKR ini bukan ilmu yang diilmoni, habis itu nggak di ngapa-ngapain terjadilah keajaiban. Nggak ada kayak gitu. Nggak akan ada keajaiban, nggak akan ada perubahan selama tidak ada prakteknya. Jadi ilmunya wajib dipraktekkan. Bukan hanya ngilmu saja. Paham, tapi sudah praktek belum. Ya sama aja, nggak akan ada perubahan. Itu ya, Kak Yusnida. ya, Oke, sudah bisa diterima jawaban saya? sudah Bu, ya. Dan saya juga seterusnya tetap akan mempelajari. Ya, Bismillah, jadikan ini jalan perubahan hidup kakak ya. Kalau kami bisa lunas amanah, kami bisa ke tanah suci setiap tahun, kami bisa bisa ini, bisa itu, semuanya karena ada ilmunya, Kak. Ya, bukan karena kepintaran kami, bukan, tapi kami istiqomah. Karena sekali lagi orang yang istiqomah itu adalah orang yang akan mendapatkan karomahnya Allah. Ya, bukan orang yang berubah, berubah, itu nanti nggak ada apa-apanya. Kita nggak jadi sakti beratnya. Karoma itu menjadikan diri kita ini pada akhirnya ada pada titik di mana kita hanya meminta dalam hati aja Allah sudah kabulkan. Nanti akan ada taraf-taraf seperti itu, Kak. Ilmunya pasti akan bertahap. Kalau kakak saat ini ibaratnya itu masih ilmu playgroup gitu, nanti ada kelas satunya, ada tahapannya lah. Pada akhirnya nanti akan bisa seperti guru kita. Gitu. Ya, Bismillah. Mudah-mudahan saya doakan memang inilah jawaban atas doa kakak selama ini. Allah ijabah, Allah wasilahkan ilmu DKR, Allah wasilahkan inilah jalan yang memang Allah ingin kakak tempuh sehingga disitulah Allah yang akan menyelesaikan masalah-masalah kakak. Allah lancarkan kembali rezeki kakak, sumbatan rezekinya Allah kikis
dengan kakak melakukan perubahan, apalagi berjamaah. Ibaratnya begini berjamaah itu kak, berubah sendiri bisa nggak bisa. Tapi kekuatan berjamaah ini yang tidak didapatkan ketika kita berubah sendiri gitu. Ya, seperti kakak sholat gitu. Kakak sholat sendiri, Allah kasih 1 derajat. Tapi kakak berjamaah 27 derajat. Sama di sini. Mungkin kita ini belum baik. Tapi ketika kita ini berkumpul dengan orang-orang baik, insya Allah kita jadi orang baik kok. Insya Allah doa kita, doa orang yang baik tadi bisa kita dapatkan, mendapatkan berkahnya. Itulah kekuatan berjamaah, Kak. Iya. Ya. Makanya saya kenapa mencintai komunitas ini, mungkin saya itu belum baik. Tapi karena saya berada di lingkungan orang-orang baik, saya itu apa ibaratnya kalau bahasa Jawa itu katut gitu ya, ketarik akhirnya. Dan rezeki itu benar tergantung siapa temanmu. Ya, kata Mbak Harun kan di ilmu yang takaran rezeki untuk bisa membesarkan takaran rezeki itu kan siapa temanmu? Lihat temanmu dulu. Kalau temanmu orang-orang mengeluh, temanmu orang-orang punya hutang, temanmu ini, ya sama aja hidup kamu akan seperti mereka. Makanya saya hijrah, Kak. Saya hijrah di sini, Abah Harun sudah bolak-balik Mekah Madinah, saya bisa bolak-balik Mekah Madinah. Abah Harun lunas amanah, saya bisa lunas amanah. Karena ternyata ada ilmunya semuanya. Asalkan kita mau belajar, mau mempraktekkan, kita bisa kok. Gampang ilmunya. Itu. Itu ya Kak ya. Bismillah. Iya. Nanti kita belajar bersama-sama, kita berproses bersama-sama. Insya Allah nanti Allah akan sukseskan kita juga bersama-sama. Itu ya Kak Yunidar ya. Iya, iya. Terima kasih banyak ya, Bu. Ya, sama-sama. Mana Kak Febri? Ya, Ternyata sampai semoga masih banyak yang mungkin angkat ini tangan ya, gitu. Kenapa? ini, apa namanya, penjelasan yang sudah Bu Eli sampaikan tadi mungkin bisa mewakili ya pertanyaan dari kakak-kakak yang mungkin belum sempat apa namanya kita panggil gitu kan. Mungkin bisa menjawab lah salah satu pertanyaan yang sama gitu. Ini satu Ya. kali aja nggak apa-apa Kak Febri, yang saya lihat di layar ini ada Kak Sutiyah ini loh. Kak Sutiyah angkat tangan, ya tapi ini baru apa lama, kalau baru boleh, kalau lama nggak kita perkenankan gitu ya. Dibuka Iya, aja, iya, ada iya. Kak Sutiyah aja Pak. Kak Dari tadi Setia gini-gini sebentar. kasihan saya. Kak Setia sebentar saya cari namanya dulu. Yang jelas gini ya kakak-kakak, kakak tuh harus yakin ketika berada di sini nggak boleh main-main. Nggak boleh hanya ikut-ikutan, nggak boleh hanya coba-coba. Tapi benar-benar sungguh-sungguhlah. Manjada wajada. Siapa yang sungguh-sungguh dialah yang berhasil. Ya. Jadi jangan Ya, main-main dengan kehidupan kita. Sudah? Oke. Kak Setia. ya silakan Kak Setia dibuka mic-nya. Ya sudah, ini sudah dibuka ya. Sudah. Pertanyaannya Kak? Loh, ketutup lagi. Sebentar. Ketutup lagi Kak Pep. Bisa dibukakan lagi. Sudah belum? Sudah Bu Sudah Eli Kak? ada 2 Kak Setia sih ini tadi saya klik namanya ada 2. Ya, Sudia dari Oh, Trenggalek. sudah. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. monggo Kak Setia. Apa yang menjadi pertanyaannya? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Orang baru ini Kak, Berapa lama ikut Kak? mungkin sekitar 5 hari. Siapa konsultannya? Ibu Purnawati dari Lampung. Purnamawati. 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 Oke, Purnamawati nggih, monggo. Serenggala ya. Monggo Nggih. Kak Setia. Nah, Ya, pertanyaannya Kak. sebelumnya saya nanti kalau ada kata-kata yang kurang benar mohon dibenarkan. Sebelum saya mengenal DKR ini, saya memang jadi orang itu pemarah, ya sering marah-marah lah. Terus akhirnya mencet-mencet di HP itu kok tiba-tiba muncul kok DKR gitu, langsung saya klik itu. Sampai sekarang terus saya menjalankan itu ilmu-ilmu terapi syukur, terapi apa itu? Terapi Terapi ridho. ikhlas ridho, terapi maaf. Hmm. Alhamdulillah sejak itu
kok rasanya hati ini tenang, damai gitu. Alhamdulillah. Nah, terus yang saya ingin tanyakan ini Kak, kalau terapi ikhlas itu saya jalankan setiap saya ingat itu saya jalankan, tapi kalau yang terapi maaf itu setiap mau tidur, terus terapi yang satunya setiap bangun tidur itu. Apa memang seperti itu boleh dijalankan sering-sering gitu loh maksud saya itu. Kalau yang terapi ikhlas sering gitu. Oke, Terus itu aja pertanyaannya. Ada lagi? masalah itu saya hari ini mau ngunci niat itu loh, tapi saya punya uang 200.000 gimana gitu. Oke, Ya enggak oke. pertanyaan seperti itu. Oke. Dijawab langsung ya Kak Pep ya. Oke, silakan Bu Oke. Edi langsung Kak dijawab. Setia, jadi untuk terapi-terapi itu memang tidak harus sebelum tidur aja. Terutama terapi ridho, terapi maaf itu ya bisa dilakukan kapanpun. Terapi syukur pun juga kapanpun. Artinya setiap kita punya rasa-rasa yang nggak enak, itu kan menjadi penyumbat rezeki kita ya. Kadang-kala kita ini mungkin masih belum bisa memaafkan mungkin, atau mungkin habis itu kita ada kejadian-kejadian di seharinya kita ini yang bikin hati kita nggak nyaman, langsung lakukan terapi tidak apa-apa. Jadi tidak harus, tapi usahakan memang yang sebelum tidur. Kenapa sebelum tidur itu? Karena nanti gelombangnya itu berbeda dengan kondisi-kondisi yang lain, gitu ya. Terus kemudian di situ kita ini kalau tidur, ya kalau kita ini dibalikin sama Allah loh arwahnya, gitu ya, apa nyawa kita gitu. Tapi kalau nggak dibalikin, ini kita yang rugi. Makanya dari situlah kita ini eh, apa Allah itu ngasih apa namanya pahala yang luar biasa atau keberkahan yang luar biasa ketika kita itu tidur dalam kondisi memaafkan semua orang, ya. Maka nanti apa ya malaikat itu mendoakan kita gitu loh, ya. Itu luar biasanya mengikhlaskan, memaafkan gitu. Tidurnya kita pun akan terjaga nantinya. Jaga nih kalau orang kita bilang tuh, ya kalau kita dikembalikan kalau enggak gimana kan gitu ya. Jadi ikhlaskan, maafkan. Ibaratnya diri kita tuh kalau kita ini nggak maafkan orang, yang rugi itu bukan yang orang lainnya, tapi kita yang rugi. Makanya ngapain dibawa itu kayak baru mengibaratkan tuh kita kayak kita bawa tisu itu loh. Tisu itu kan ringan. Kalau kita pegang begini, 1 menit, 1 jam mungkin nggak terasa. Tapi kebanyakan kalau sehari, seminggu, sebulan, setahun, 2 tahun, ini bisa kram ini. Ya itulah menjadi penyakit hati kita, menjadi sumbatan rezeki kita. Gitu. Kayaknya halnya ringan sepele, tapi itu akan menjadi sumbatan rezeki kita. Maka lepas itu, lepas aja. Ya, Allah itu kan maha pemaaf. Masa kita manusia nggak mau memaafkan sih, gitu ya. Ketika kita ridho, Allah itu nanti akan apa? Intinya kamu tak kasih ujian begini, kamu ridho nggak sih? Aku yang ngasih ujian kok. Coba kalau kita ridho, selesai dengan sendirinya itu masalah. Gitu. Apapun permasalahan yang ada, ridho dulu kata Allah. Nanti aku yang selesaikan. Nah, selagi yang sabar. Innallaha ma'asabirin gitu loh, sabar. Maka syukur, gitu ya. Diganti dengan syukur, sabar, ikhlas gitu. Nah, dari situ nanti sudahlah, nanti selesai masalahnya. Kalau masalah kakak sudah yakin. Saya sekali lagi akan membersamai kakak-kakak yang mau yakin aja di sini. Bagi yang tidak yakin tidak usah, kata Abah Harun. Nanti percuma kakak-kakak ada di sini, nggak akan ada perubahan apa-apa karena kakak tidak yakin. Yang mau gabung di sini, yang yakin dulu. Ya, kalau udah yakin, baru kami mau mendampingi karena sekali lagi keajaiban itu terjadi hanya pada orang-orang yang mau yakin. Kalau nggak yakin, mending nggak usah, gitu. Ya, nah, kakak bagus. Saya kunci niat. Nanti kakak sudah nyiapkan wadahnya nanti. Tak apa-apa, kak. Saya titipkan 1 bulan kami beri kesempatan. Tapi insya Allah banyak yang nggak 1 bulan selesai itu. Karena kita minta sama Allah. Allah yang maha kaya, kita punya Allah maha kaya kok. Ya, Allah itu maha baik. Tinggal kita ini Allah 24 jam berada bersama kita, Kak. Tinggal kita ini mau nggak sih setiap saat, setiap detik berbisik sama Allah. Nah, ini ilmunya, ilmu berbisik. Ya Allah, saya butuh. Ya Allah, saya ingin berubah. Ya Allah, saya ingin ke tanah suci. Ya Allah, Allah itu juga oke, oke, oke. Kayak gitu aja. Maha baik Allah itu. Tinggal kita ini kadang kita itu nggak mau melibatkan Allah. Kita
Kita lupa bahwa Allah itu 24 jam bersama kita. Kita kalau berdoa pada saat setelah sholat, enggak, doa itu di kemanapun bisa, kapanpun bisa. Ketika kita sulit, bisik sama Allah, ya Allah mudahkan, ya Allah, ya Allah. Allah ada terus untuk kita. Dan perbanyak sholawat dan istighfar, Kak. Ini salah satu contoh mungkin bagi kakak-kakak semuanya ya. Kemarin saya tuh MMC, Kak, gitu ya. MMC itu Madiun Miliarder Camp. Kita kayak ini kan online ya, Kak ya. Kakak nanti bisa loh datang ke rumah Abah Harun langsung. Namanya mengikuti MMC itu kita ngilmu langsung ke rumah beliau. Selama 2 hari, hari Sabtu dan Minggu. Ternyata beliau itu kemarin baru beli rumah untuk MMC itu harganya harusnya itu sekitar 5 miliar berapa gitu. Tapi bisa terbeli hanya 1, berapa miliar gitu. Itu pun dari hasil apa? Ini luar biasanya, mungkin kakak-kakak banyak belum tahu ya, saya berikan khusus di malam hari ini. Ilmunya yang dilakukan Bunda Ana, Bunda Hajah Mariana Susanti itu istrinya Abah Harun. Ya. Jadi ya biasanya terapi Allah itu beliaunya adalah istrinya Abah Harun itu. Beliau itu mengamalkan istighfar dan sholawat. Ketika kita punya hajat besar, beliau ingin punya rumah, beli rumah untuk kita, untuk bisa ngilmu gitu ya, biar luas tempatnya. Nah, akhirnya apa yang dilakukan beliau? Ini jangan dicoba. Nanti kalau dicoba kakak masalahnya cepat selesai nanti. Ya, apa yang menjadinya bisa cepat selesai. Apa yang menjadi kesulitan bisa selesai. Bunda Ana itu mempraktekkan ilmu istighfar dan sholawat. Pak, tadi penghambat dosa kita terbesar adalah dosa. Penghambat rezeki kita adalah dosa. Maka lakukan istighfar sebanyak-banyaknya. Setiap hari, setiap saat, setiap teringat istighfar. Bunda Ana itu melakukan istighfar dari mulai Madiun sampai ke Bali waktu itu. Kita mendampingi kami peraih riwet yang tur Bali. Jadi dari Madiun sampai ke Bali itu sekian jam itu sholat istighfar terus selama berangkat. Tidak lepas dari digital kayak gini. Istighfar terus menghapus dosa. Pulangnya diganti dengan selama pulang sholawat. Sholawat ala Muhammad, sholawat ala Muhammad. Sholawat paling mudah itu sholawat Jibril, Kak. Sholawat sebanyak-banyaknya. Ternyata di sebelah didatangkan keajaiban, rumah itu bisa kebeli hanya dalam hitungan hari dan mendapatkan harga yang luar biasa. Ini loh, bisa dicontoh. Ya. Makanya jangan jauh-jauh dari tasbih. Kita kalau pegang tasbih kayak gini tuh akan ingat terus, Kak. Tapi kalau kita lepas, kita biasanya tuh berambiang kemana-mana. Perbanyak istighfar itu menggugurkan dosa kita, membuang sumbatan rezeki kita. Ya, nanti akan ada keajaiban yang Allah berikan. Istighfar, minta maaf sama Allah, banyak dosa kita. Setelah itu perbanyak sholawat. Karena sholawat inilah yang akan menjadikan penyambung doa kita ini nyampe sama Allah. Ya, sholawat itu penyambung kita. Dan kuota kita, kalau kita ingin telepon, kakak kalau kamu punya kuota, bisa nggak telepon gitu? Nggak bisa. Maka isilah kuota diri kita ini dengan istighfar dan sholawat. Nanti ketika kita doa, gampang dikabulkan sama Allah. Karena kuota kita penuh terus. Gitu ya. Jangan sampai lobet, jangan sampai nggak ada kuotanya. Sehingga kita doanya lama dikabulkan sama Allah. Itu ya Kak Sutia. Bisa dikunci niatnya, nanti ikhtiarkan. Minta sama Allah. Yakinlah. Kalau kami bisa, kakak pasti bisa. Gitu ya. Amin. Oke. Bisa terjawab sudah? Terima kasih. Oke. Sudah, itu dulu ya Kak Febri. Sudah sampai jam 9. Masya Allah. 2 jam gak terasa. 4 menit. Iya, baik Bu Eli, terima kasih. Semoga bisa menjawab ya Kak Setia. Segera ambil formulir pendaftarannya nanti di konsultan pendamping Kakak. Baik Bu Eli, nggak terasa sudah 2 jam ya. Dari 1 jam yang tadi ditargetkan ternyata lebih 1 jam seperti itu ya. Mohon maaf untuk kakak-kakak yang tadi bertanya di kolom chat belum sempat terjawab. Nah, mungkin nanti ada ini ya Bu Eli bisa konsultasi atau bertanya langsung ke konsultannya atau ke Bu Eli gimana? Masih ada waktukah atau kesempatankah? Boleh untuk ditulis aja nomor HP saya ya Kak Febri, nanti biar bisa secara chat atau bisa japri ke WA saya karena waktunya terbatas ya kakak-kakak ya. Ini sudah malam di sana Pak Febri juga sudah jam 10 gitu ya. Tadinya 1 jam sudah lewat 1 jam di 2 jam gitu.
Ya, memang konsultasi itu butuh waktu gitu. Jadi kakak-kakak yang hadir itu memang benar. Kenapa kami di grup juga menyarankan untuk konsultasi? Karena pemahamannya akan beda ketika kita hanya baca chat gitu ya. Tidak melakukan konsultasi itu maka pemahamannya akan beda. Tapi kalau kita mau konsultasi seperti ini akan terbuka semuanya, akan terjawab apa yang menjadi pertanyaan-pertanyaan kita gitu ya. Jadi bebas. Nanti kakak-kakak yang belum mendapatkan kesempatan malam hari ini boleh ditulis gitu ya. Nomor WA Iya. saya 0821 3105 3748. Ya, bisa saya ulang lagi 0821 3105 3748. Ya, bisa di WA enggak apa-apa. Atau mungkin di telepon nanti janjian dulu sama saya gitu ya. Boleh. Ya, jadi nanti enak kalau kita sudah konsultasi Kak. Nanti akan paham. Ketika paham, maka nanti bisa mempraktekannya dengan yakin sungguh-sungguh dan ketika yakin sungguh-sungguh, maka keajaiban itu bisa terjadi. Nah, sebagai closing statement saya pada malam hari ini ya kakak-kakak ya, sekali lagi tidak ada yang kebetulan. Allah yang menghadirkan ilmu DKR ini untuk kakak-kakak semuanya. Kakak tidak minta, tetapi Allah yang memberikan. Maka yakinilah ketika apapun yang Allah berikan untuk kehidupan kakak, itu adalah bagian dari bentuk kasih sayangnya Allah. Itu adalah jawaban atas doa-doa kakak selama ini. Tinggal kakak mau ambil jalan ini atau kakak biarkan. Ya, tinggal kakak memang mau ingin berubah seperti kami atau kakak masih ingin tetap seperti saat ini. Itu semuanya berawal dari keputusan kakak malam hari ini. Kehidupan kita tidak akan berubah-ubah gitu ya. Kehidupan kita tidak akan mengalami perubahan apapun selama kita tidak berani mengambil keputusan apapun. Jadi saya bisa berubah seperti ini karena 7 tahun yang lalu saya memberanikan diri untuk mengambil keputusan, merubah kehidupan saya, merubah nasib saya, sehingga ketika saya menunjukkan di hadapan Allah bahwa saya ingin berubah, saya memang berubah, maka Allah yang mengubah nasib saya. Itu ya Kak ya, ingat kesempatan emas tidak akan datang 2 kali, maka jangan sampai sia-siakan. eh, Ketika Allah sudah titipkan rasa yakin, rasa percaya, berarti Allah sudah persiapkan segala sesuatunya yang terbaik untuk kakak-kakak semuanya. Tinggal kakak apa? Kakak bisa apa tidak merespon itu. Kakak respon positif, hasilnya maka akan menjadi positif. Kakak respon negatif, hasilnya juga akan negatif. Respon positif, respon negatif, semuanya sama-sama gratis dan tidak bayar. Tapi inilah yang akan membedakan kehidupan kita mau berubah atau tidak. 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, itu tergantung dari keputusan apa yang kakak ambil malam hari ini. Kalau kami bisa seperti ini karena kami berani mengambil keputusan mengubah kehidupan kami sehingga Allah mengubah kehidupan kita. Ini bukan tentang kita, tentang kami gitu ya, tapi ini adalah tentang Anda. Hidup adalah tanggung jawab kita masing-masing. Mau dibawa kemana hidup Anda, itu adalah tergantung dari keputusan kakak pada malam hari ini. Itu aja, mudah-mudahan kalau kami bisa, yakinilah. Kakak-kakak pasti bisa, karena ilmunya sudah ada, kurikulumnya sudah ada gurunya, sudah ada mentornya. Kita tinggal mengikuti ilmunya, tinggal praktekkan, yakin hidup kita bisa berubah seperti mereka-mereka semuanya. Mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, luar biasa sekali Bu Eli penjelasannya pada malam hari ini. Semoga bisa menjawab semua pertanyaan-pertanyaan yang mungkin belum sempat ya bisa mendapat kesempatan untuk bertanya. Ya semoga mewakili semua penjelasan dari yang Bu Eli sampaikan tadi. Terima kasih banyak Bu Eli sudah bersamai kita kurang lebih 2 jam lebih. Semoga menjadi amal jariah untuk Bu Eli dan sekeluarga. Amin amin ya robbal alamin. Baik ayah bunda semuanya yang masih bertahan di 112 orang ini, semoga apa yang disampaikan Bu Eli tadi bisa menjadi penambahan pemahaman ya mengenai ilmu dasarnya keajaiban rezeki, bahwa sebaik apapun, sebanyak apapun ilmu yang kakak dapatkan, jika tidak kakak praktekkan, maka tidak akan ada hasilnya. Maka dari itu mari bersama-sama kita praktekkan ilmu dasarnya keajaiban rezeki secara istiqomah setiap hari, maka hasilnya pun akan sangat dahsyat luar biasa. Dan jangan lupa juga
Di komunitas ini juga ada peluang usahanya bagi kakak-kakak yang ingin mewujudkan impian-impiannya, yang ingin segera hadir ke Tanah Suci. Mari bergabung bersama kami di komunitas DKR dengan menjalankan program solusi untuk ekonomi umat, yaitu bisnis syariah Armina Daily. Segera ambil formulir pendaftarannya di konsultan kakak masing-masing. Mari bersama-sama kita berubah menuju hidup sukses, sehat, kaya, dan berkah. Baik ayah bunda semuanya, peluang apapun jika tidak direspon dengan baik, maka tidak akan merubah kehidupan kakak-kakak semua. Ini bukan tentang kami, ini tentang kehidupan kakak 1 hingga 3 tahun ke depan. Baik, saya akhiri untuk malam hari ini. Saya mohon maaf lahir batin atas segala kekurangan. Saya Lu Febriani dari Denpasar, Bali. Mohon maaf lahir batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Umroh biayanya besar, saya nggak punya duit. Allah jawab dengan dipertemukan saya dengan Armina Daily ini. Keberangkatan umroh 1000 mitra Armina Daily ini membuktikan bahwa Armina Daily telah mampu melakukan pesan dakwah dan insya Allah dapat meningkatkan ekonomi umat. Dan kami berharap akan ada gerakan-gerakan dahsyat selanjutnya di tahun-tahun mendatang. Insya Allah tahun depan gerakan Umroh Akbar Januari 2024. Dengarkan suara kami ya Rasulullah. Terimalah suara kami ya Rasulullah. Terimalah cinta sayang kami ya Rasulullah. Miliarder. Armina Daily. Alhamdulillah yang mungkin tidak ada terbesit sama sekali bisa menggandeng orang tua, ternyata untuk di keberangkatan ini saya bisa menggandeng orang-orang yang tersayang, mitra saya dan bapak saya bisa ke Baitullah Wasilah Armina Daily. Alhamdulillah gerakan 1111 jamaah ini menjadi bukti bahwa Armina Daily bisa menjadi jalan bagi mitra-mitranya untuk bisa hadir di Baitullah. Makna gerakan Umroh Akbar adalah bentuk suatu ketakwaan seorang hamba terhadap Sang Penciptanya, yakni menjalankan rukun Islam yang kelima, beribadah haji atau umroh ke Tanah Suci. Kami berkomitmen akan mensukseskan gerakan Umroh Akbar 1111 jamaah di bulan Januari tahun 2025. Gerakan ini tidak lain melainkan tujuannya adalah supaya kita bisa menjadi pribadi yang lebih baik. Mereka datang dari kampung halaman mereka. Mereka datang ke tempat ini dengan mereka menabung bertahun-tahun. Ada yang menjual sawah mereka, ada yang menjual pekarangan mereka, ada yang menyisihkan gaji pensiun mereka, ada yang menabung dari sedikit demi sedikit hingga aku antarkan mereka ke tempat ini, ya Allah. Lewat Armina Daily, akhirnya saya belajar bagaimana untuk bisa bermanfaat untuk orang banyak, bahagia dan membahagiakan.
Armina Daily. 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 Manjada, wajada, sukses.